Selamat datang di Paksa Podcast Q&A. Iya, balik lagi sama kita masih di Paksa Podcast. Yeay, apa kabar para DPD? Yes. Hari ini kita nggak ada gambar yang masternya ya. Soalnya spesial. ini spesial. Satu lagi buat di layar buat bacain pertanyaan-pertanyaan kalian. Anjay. Oke. Oke. Jadi ada apa yang mau disampaikan dulu mungkin? Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Insya Allah dijawab semua. Nggak nyangka sih banyak yang ngasih pertanyaan, ternyata kayak ada berapa puluh ya, 60, 70-an kok. Sampai 80-an terakhir. Gila. Itu Instagram doang atau sama YouTube? Atau Facebook? Doang. Sebenarnya mungkin emang sama kali ya, orangnya nanya itu juga sebenarnya. Di Instagramnya ada pertanyaan yang di YouTube ada, di Instagram juga ada gitu kan. Akhirnya kita pilih. Yeah. Kita compile. Terus ya itu sih, gue pikir pertanyaannya bakalan keduduk semua. Tapi ternyata enggak juga. Alhamdulillah. Makasih loh teman-teman. we love you DPD. Jadi kita nggak bengong aja nanti ya. Oke, kita mulai ya. Oke, langsung lanjut. Oke. Pertanyaan pertama dari Pertanyaan pertama, jadi gini guys. Jadi emang sistemnya kita kasih lihat layarnya udah kita potong-potong nih satu-satu ya kan. Jadi nanti kalian juga bisa baca di sini nih. Oke? Pertanyaan pertama dari Syafa Kamila. Apa hal yang seketika bisa memancing emosi kalian alias bikin kalian tuh marah? Gue tahu jawabannya, Dodot, apa sih? Dulu deh. apa? Gue pakai sepatunya Dodot. Tapi nggak pakai kaos kaki. Kalau lu apa, Cil? Kalau gue yang memancing emosi gue, gue dari tadi gue udah sempet baca sih sebenarnya pertanyaan ini. Gue lagi mikir apa ya? Tapi bukan di antara kita loh maksudnya. Ini general kayak Iya general kan. Maksud gue yang bisa. Oh gitu. Iya. Yang kalau gue pernah marah banget sih soal kalau prinsip gue diganggu. Orang nggak ngargain prinsip gue. Misalnya gue udah nggak minum gitu, tapi diojok-ojokin harus tetap minum. Nah, Dodot nih tahu kalau gua udah nggak minum. Minum itu maksudnya alkohol ya guys? Iya. Dodot nih tahu gua nggak minum alkohol, jadi kalau gua ke tempat yang bisa minum alkohol, dia selalu ngejagain gua gitu. Jadi semua minuman-minuman dibanting sama Dodot, dibuang-buangin. Gak boleh, haram. Jadi kayak penggerebekan guys. Kalau lo apa dulu? Kayak gitu sih. Kalau gue lebih ke di rumah ya misalnya, gue tuh kebersihan sih. Kebersihan. Oke. Kayak misalnya gue makanya paling ini kayak di hari Minggu kan udah nggak dapet si Mbak tuh. Terus kayak ya pasti gue selalu mindset gue ya pasti berantakan deh gitu. Jadi takut kotor gitu ya? Iya, nggak ini banget aja gitu. Rangga resik. Ya. Oke. Astrid. Gue kalau ditanyain hal yang menurut gue udah ya kayak mocil prinsip. Gue pernah marah banget sama sepupunya temen gue. Dia lagi mau nebeng mobil gue, terus tiba-tiba pertanyaan pertama yang dilemparkan ke gue adalah agama lo apa? Tuh gue males banget langsung. Langsung drop shy. Kayak kenapa emang nebeng mobil gue, mau tau dulu agama gue apa, emang gak boleh? Masih ada tuh ya yang kayak gitu ya. Itu gue lumayan langsung bete sih. Ya mungkin dia mau basa-basi kali. Basa-basi kayak boleh hal yang lain deh, kayak apa kabar. Umur lu berapa juga enggak juga sih. Lu rumahnya di mana? Iya. Ini kita gue nebeng nggak apa ya gitu. Masa boleh naik mobil gue pertama kali pertanyaan agama lo apa? Basa-basi pertama lu biasanya apa? Iya, apa kabar? Agama lu apa? Ngeri banget. Kalau gue apa ya dulu? Kayak gue orang paling santai. Lu temper ya? Paling santai lagi. Gue santai banget aja. Iya, lu kan gak pernah marah. Iya. Gak pernah ada urat tuh di jidat lu tuh. Iya. Gak pernah Terus urat lu keluar. Gue ini sih, gue
nggak tahu gue mungkin apa aja bisa bikin gue marah sih, lebih tepatnya. Unpredictable gitu. Iya, gue unpredictable. Maksudnya kayak enggak. Yang nggak sesuai sama expect lu bisa marah nggak? Iya, itu dia sebenarnya. Itu Itu yang sih. bikin gue kayak misalkan gue udah menata nih, gue maunya begini, hasilnya udah begini. Maksudnya di kepala gue tuh udah ada jelas gitu, prosesnya tuh begini. Tiba-tiba ada yang interrupt atau ada yang ganggu atau ada yang barengan sama gue, tapi akhirnya malah ngerubah polanya atau segala macam tuh kayak gitu-gitu, langsung bikin gue langsung kayak meledak pas itu biasanya. Itu Hancur sih. badan lu berkeping-keping. Iya. Dari mulut gue tuh ada bomnya dulu. Wah. Ngeri. Sang martir. Sang martir. Iya, oke. Lanjut ya. Pertanyaan kedua ya. lanjut. Tapi anyway udah ada yang ini apa namanya? Ada yang baca. Gimana sih Mimin tuh? Mimin Refleks gimana sih? banget Siapa jawabnya. sih Mimin nih? Iya kayak gua di YouTube langsung bawaannya mau jawab. Salah. Oke, next. Lama juga ya, baru satu pertanyaan guys. Emosi udah tadi. Ini dari Sita Rahma 24. Jika nanti Bang Dodot menikah dan istri tidak mengizinkan kalian tinggal bersama, Wah. apa yang akan kalian lakukan? Dan apakah itu membuat persahabatan kalian renggang? Ini pertanyaan buat siapa nih jadi? Iya Buat kalau Rangga. dulu. Buat gue dulu ya? Iya dong. Enggak, mendingan buat Rangga sama Mocil dulu, Oh, nanti iya, baru ke benar-benar. Dodot. Oh, Iya, boleh. Coba. Kalau gue, dulu kamera ke gue. Oke, bentar. Kalau Oke. gue, ya gue suruh Dodot pilih gue atau istrinya. Lu milih siapa? Lu Ini milih siapa? posisinya Dodot udah nikah Udah berarti nikah ya, udah gitu. nikah ya. Tiba-tiba istrinya bilang, aku kayaknya nggak suka deh ada Mocil sama Rangga di sini. Oke, Dot, lu pilih gue apa istri lo? Istri dong. Istri. Heeh. Gua angkat koper gua. Ya mau gimana dong guys? Ya nggak bisa dong itu ditolak. Kalau lu nggak, kalau lu nggak. Rangga. Gue bantuin Mocil. Bantuin angkat koper. Kan lu diusir juga dong. Ini kan gantian. Oh iya. Enggak, ini harus gue yang jawab sih sebenarnya. Kalau gue sebelum ada omongan nanti tinggal bareng segala macam itu biasa udah gue keluarin duluan sebelum gue nikah biasanya gitu. Jadi emang mereka ya siapapun yang jadi istri gue nanti gitu ya pasti harus tahu gue tinggal sama siapa, keluarga gue siapa aja gitu. Dan buat gue itu salah satu prioritas di hidup gue juga gitu. Misalkan cie Kamera bareng dong. itu salah satu prioritas gue Gue juga merinding. gitu. Jadi Gue emang merinding. Deket gua. Enggak. kedinginan. Jadi emang intinya sih yang pasti yang menjadi istri gue pasti udah harus bisa menerima gue tinggal sama siapa, itu sih. Itu udah pasti sih. Kalau enggak biasanya nggak akan nyampe nikah pasti. Gitu. Kalau udah nikah 6 bulan kemudian. Nggak bisa, udah nggak bisa dikeluarin karena kan Udah emang komit. udah komitmen. Apa kan sebelum kita nikah biasanya kita ngobrolin apa aja yang ini kan. Iya. Ya nggak sih, lu pada gitu nggak sih? Iya ya, perlu banget itu emang. Gue mau pencet stop dong. Baru mulai kan. Baru mulai. Salah. Oke, lanjut. Clear ya. Clear. Lega-lega Mocil orang lega. Lega-lega. Nih dari Jen Reynati. Apa yang paling ingin masing-masing dari kalian lakukan untuk membahagiakan sahabat kalian yang sampai saat ini belum tercapai? Mungkin berupa suatu hal atau materi atau apapun gitu. Kayak misalnya dari Dodot untuk Bang Mocil gitu ya, mau ngebawa Bang Mocil keliling Mars, itu contoh. Ayo. Enggak, jawab enggak? Kalau gue ke Dodot tuh kadang-kadang gue ngerasa kalau Dodot tuh can buy almost everything gitu. Jadi kayak Amin ya Tuhan. kayak Amin, mikir ya apa Allah. lagi ya yang mau dikasih buat Dodot gitu. Sampai akhirnya gue nemu polanya, kayaknya gue harus inget ulang tahunnya Dodot waktu itu. Jadi kayaknya satu-satunya kesempatan gue ngasih kado tuh di ulang tahunnya Dodot gitu. Kalau gue ke Mocil kayaknya itu lebih ke yang belum kesampean tuh bantuin usahanya Mocil sih kalau gue. Karena Udah kok lu udah bantuin. nggak maksimal kalau gue ngerasanya. Maksudnya Yaudah. gue pasti hilang timbul tenggelam gitu. Karena gue juga Kadang-kadang kerja enggak gitu ya. gitu. Kadang ada kadang enggak. Ya udah gitu. berarti kalau gitu lu fokus lu sama Kojel Bujum lu ganti ke gua aja. Jadi fokusnya ke Mocil gitu. Fokusnya ke gua gimana? Jangan. Jadi Jadi lu nggak jadi jualan Kojel. itu kojel itu apa sih?
Ini bisnis teman kita. Oh, bisnis teman kita. Kopi ya. jelly guys. Rasanya enak tenan. Untung bukan dalgona. Udah bisa, semua orang udah bisa bikin dalgona. Iya. Kopi jelly ini belum tentu. Oke, balik Cil lu. Kalau gue, ini sebenarnya pertanyaannya berat sih. Kalau bisa ada musiknya, gue pengen nangis. Gitu. Nggak ada lagi. Udah Iya lagi. di-setup. Gue sebel, gue pengen masukin. Nggak. Kalau gue ini ngutang banyak sama Dodot, sama Rangga. Baik itu dukungan moral, material, dan segala macem. Mereka tuh ada di saat-saat gue yang benar-benar terpuruk. Jangan, gue jadi mau nangis beneran tau. Nah, ini biar naik. Ya kan, jadi gue akan melakukan apapun. Suaranya geter Kak. Untuk mereka, untuk mereka berdua gitu. Sebenarnya ada satu nama lagi yang ngebantu gue, ada Hardy gitu yang gue akan inget. Beneran gue jadi tadinya mau ngeset apa? Ya, sampai Dodot belum tahu yang lu ceritain ke gua. enggak dia. Sampai gue bakal nitip. Gue mau nangis juga anjing. Sampai sabar ya guys. Enggak apa-apa, kita tungguin. Sampai gue bakal nitip pesan buat anak gue. Kalau dia harus respect sama Dodot, sama Rangga. Ya mungkin sama satu nama lagi sama Hardy gitu. Lama nih. Tuh gue namanya air mata ya guys. Tambah tahu. Tisu. Enggak gue gak butuh tisu. Gak bekas Gua mau nambahin air mata. Mau martabak. Enggak itu minyak guys. Kojel. Guys, acara ini kita sudahi dulu. Baru mulai. Gue ulangi. Istri gue udah tahu banget. Anak gue belum tahu, belum akan gue ceritain. Mungkin ada sahabat gue yang tahu juga, keluarga gue juga tahu segala macam. Jadi kayak goals gue tuh, gue belum bisa ngasih apa-apa nih sekarang ke mereka. Dan gue masih banyak banget nyusahin. Dan banyak banget kekurangan gue yang gue nggak tahu bisa bayar atau enggak. Apapun yang udah mereka kasih ke gue gitu, supportnya Inggris banget guys. Supportnya Inggris banget, gue geli sendiri. Bisa nggak diselipin ketawa kan? Gue jadi bingung nih mau Enggak lah, udah gue intinya itulah guys. Gue bahagia banget. Gue nggak siap sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Ini gue simpen. Sebenarnya gue nggak mau ngasih tahu siapa-siapa gitu kayak. Ya udah gue punya anak laki. Gue harus kasih pesan kayak. Lu harus ngargain si orang-orang yang udah gue sebut tadi. Terus lu juga harus kayak. Ayo lu berteman yang luas, tapi lu harus tahu juga mana yang lu prioritasin gitu. Jadi nanti someday lu udah gede, lu punya sahabat yang ini sahabatnya udah lebih dari kayak oh ini bukan sahabat lagi gitu. Kalau udah bisa dimasukin ke kakak, mungkin kartu keluarga bisa dimasukin bareng-bareng kayak gitu sih gue. So guys, I love you so much. Kok gue kesono ke kalian berdua sih? Jadi kenapa ke kalian? Kita kan belum ada chemistry guys. Ke dia berdua sih gue kayak gitu sih. Tapi seringnya akhirnya menurut gue karena udah di level kayak gitu, akhirnya gue ngerasanya ya satu sama lain memang akhirnya
ekspektasi yang kayak gimana banget menurut gue sih udah nggak di level yang menuntut. Tapi kayak akhirnya ngerasa kayak gue ke Mocil tuh bisa ngasih apa ya, lebih ke gitu sih. Dan itu tuh pure bukan karena misalnya gue ngelihat gue mau bantuin Mocil, karena gue ngerasa yang tadi gue bilang, gue ngerasa gue belum maksimal ngebantuin Mocil tuh karena gue ngerasa kayak gue tahu perubahannya Mocil gitu. Terus gue ngerasa kayak ini momen-momen yang bagus buat Mocil yang harusnya bisa gue bantuin gitu. Jadi ketika ada momen-momen kayak gitu, gue gemes banget sebenarnya gitu. Jadi menurut gue yang tadi gue bilang di awal, ekspektasinya kita tuh udah di level yang udah bukan ngarepin apa dari siapa menurut gue ya. Gue sih gitu. Iya. Gue setuju. Astrid gimana? Aduh gimana ya? Gue simple sih. Berhubung gue juga Gue sentuh leher gue. berhubung gue juga kalau kayak tadi ngasih ke sahabat-sahabat gue, sebenarnya sesimpel kasih waktu sih. Gue pokoknya kasih waktu gue. Gue emang orangnya juga nggak bisa yang komunikasi kayak, gue nggak bisa banget texting gitu kan tipikalnya. Jadi at least orang-orang yang deket sama gue tuh tahu banget kalau kapanpun lu butuh gue tuh pasti akan ngasih waktu gue ke mereka gitu. Dan maksudnya kayak hal-hal simple kayak kalau lu minta tolong gue, selama emang gue bisa lakuin, gue pasti bakal melakukan hal itu sih. Kayak gak perlu ditimbalin kayak Trit nanti gue ini ya gitu. Gue menurut gue gak perlu sih. Karena buat gue ya, buat gue ngasih waktu ke orang-orang yang terdekat gue sama apa yang bisa gue lakukan itu udah ya, gue cuma bisa kasih itu, gue gak bisa kasih apa-apa lagi gitu. Kalau gue simple itu sih. Iya, kalau gue juga kayak misalnya di antara berdua ini minta mata gue nggak akan gue kasih karena mata gue minus. Orang mata mereka berdua bagus, buat apa gue kasih? Terus kasih apa sih? Kasih materi gitu kayak gue belum siap dan belum mampu juga sih. Kayak kalau materi kan kayak ya beda-beda lah ya gitu hitungannya. Jadi. Tapi waktu itu gue sebercanda itu, gue nggak tahu ya Dodot ingat atau nggak, gue Dodot sama Hardi waktu itu pernah bercanda kayak mungkin ya kita suatu saat kayak bercandanya tuh ngasihnya tuh kayak ngasih mobil, ngasih ini gue kasih lu mobil deh gitu, hadiahnya kayak gitu gue bercanda gitu sama Dodot sama Hardi. Ya gue belum mampu sih. Kalau kita misal kayak kita punya, ntar kalau kita udah sukses punya duit segini, ntar gue kasih mobil 1. Kayak gitu kasih ngasih hadiahnya, hampersnya gitu guys. Iya, kalau gue siapapun pasti akan ngelakuin apapun untuk keluarganya gitu kan. Jadi udah jelas kalau gue akan ngelakuin apapun juga untuk ngebahagiain keluarga gue pastinya. Maksudnya dengan segala kekurangan gue ya, dengan segala kekurangan gue, dengan apa yang gue mampu gitu pasti akan gue lakukan sih. Maksudnya dari segi apapun, dari segi moral, dari segi materi, dari segi apapun gitu sebenarnya. Dan dari segi keberadaan gue sebenarnya gitu. Di saat emang teman-teman atau di saat keluarga gue atau sahabat gue ini emang lagi butuh gue, pasti ada gue dari segi apapun yang bisa gue kasih sebenarnya gitu sih. Itu mungkin salah satu cara yang emang sekarang paling mampu gue lakukan adalah itu sebenarnya, itu sih. Keberadaan gue dan apapun yang bisa gue tolongin gitu, ataupun buat ngebahagiain kalian gitu sih. Pelukan dulu guys. Susah kan. Harus balik lagi duduk, harus fokusnya lagi. Gue tadi tuh mikir pas Mocil ngomong itu, terus reaksi kan Mocil udah selesai ngomong, terus kita nggak ada yang meluk gitu. Gue ngerasa dasar cowok. Gue pengen meluk Kak, cuman gue harus ngelewatin berbagai macam cobaan. Gue juga gitu. Anyway guys, gue jadi mikir kenapa gue yang nangis sendirian ya? Enggak kok. Yang kelihatan lu doang kok, Cil. Yang kelihatan lu doang. Tapi di belakang sini kan gak ada yang tahu nih. Harusnya kameranya ada master. Iya benar. Kru-kru kita nangis loh. Oke, Jen Renati, lu udah bikin Mocil nangis, tanggung jawab lu ya. Ini si Jen Awas ya. lu. Ini istrinya Tarzan nih. Tanggung jawab lu. Tanggung jawab Jen. Oke, next pertanyaan ya. Oke. Bagus itu pertanyaan tuh. Tak ganti kamera dulu. Set. Ini dari orang Islandia tuh berarti itu ya. GTPR. Awalnya podcast ini dibuat, idenya siapa sih?
Terus kenapa bikin podcast gitu? Udah Dia dijawab di episode 1 kayaknya. Iya sempet di-mention gak sih? Ya jadi emang podcast ini gue yang merencanakan semuanya. Tujuan gue adalah untuk kita melakukan hal yang produktif karena kita kan bakal ngabisin waktu banyak di rumah gitu kan. Terus siapa tahu podcast ini bisa menjadi sesuatu juga buat kita nantinya gitu dengan jangka panjang ya. Kita nggak ngarepin banyak sih sebenarnya. Kita ngarepin apa yang udah kita lakuin, apa yang udah kita maksudnya pengalaman-pengalaman kita, cerita-cerita hidup kita, terus kayak persahabatan kita gitu, kita tuangin supaya juga itu bisa jadi bahan sharing buat kalian lah gitu. Maksudnya itu sih tujuan gue untuk ngajakin mereka untuk bikin itu gitu sebenarnya. Seniat itu loh Kak, gue sampai beli mixer, gue sampai bikin studio ini jadi ditempel segala macam. Dan siapa tahu ini jadi jangka panjang gitu maksud gue di saat Iya, sampai akhirnya yang lain juga ikutan over serius gitu. Iya. Maksudnya emang kalau kalian tahu ya, kita bikin podcast ini tuh beneran niat gitu. Seniat kayak misalkan kita ada meetingnya, kita gimana caranya mikirin bisnis plannya kayak gitu-gitu. Kita bikin ini tuh targetnya mau kemana sih sampai kayak gitu-gitu ada. Iya. Betul. Kayak misalnya klien-klien udah datang, sorry kita tolak-tolakin dulu nih. Kita mau settle dulu gitu. Maaf, enggak gitu. Enggak. Tapi kan disponsori oleh Kojal. Yang masuk lagi. Adlib, mantap. Kalau gue sih akhirnya ini kayak buat memori ya. Memori ternyata kita pernah ngobrolin soal ini kayak gitu-gitu. Nanti nggak sih lo kayak misalnya jangka panjangnya ya nanti kan gue bisa ngeliat lagi sejauh ini ya gitu loh cara pikir gue ternyata ketika dapat satu topik kayak gitu-gitu. Iya sih bener, gue belajar banyak malah. Iya. Yang di Unconditional Love tuh gue kayak belajar yang ngerasa kayak gue nggak pernah mikirin ini gitu sampai akhirnya bahkan gue di level yang berarti kalau gue bikin podcast itu berarti gue emang harus mikirin temanya banget ya gitu. Iya. Sampai di level itu gue. Karena sebenarnya kita nggak biasa untuk ngomong kayak begini kan, ngomong casual kayak nongkrong biasa mah bisa. Tapi kan ini kalau kayak dikonsepin gini gitu, dicari temanya apa segala macem, nggak kepikiran gitu. Oke ya. Next ya. Nextnya itu tapi kan ini juga karena kita berdua dipecat dari radio iya benar, itu salah satu tujuan kita loh ini boy. Ngomong depan orang tuh ternyata menyenangkan ya. Iya. Dodot nagih walaupun cuma 3 hari. Iya benar, parah. Oke, next dari Aprian Tinir, baca gitu kali ya. Pernah kepikiran nggak kalau nanti kalian pisah rumah? Saya sih nangis lagi. Please enggak lu nangis dong biar ini naik enggak. Siapa tuh jadi trending gitu. Iya, gue sempat kepikiran dan gue nangis sih waktu itu gue mikirin. Karena gue sempat kayak gue belum cerita ke Dodot kalau sebenarnya ada opsi gue mau cabut dari cabut pas Antasari itu udah mau selesai. Jadi momennya tuh yang gue mau pindah ke sini ya? Iya. Iya, tahu gue terus. Emang gue udah cerita ya? Kan gue selalu nanya, lu gimana nanti? Ya kan siap ketemu lu pasti gue kayak gitu. Nah, Dodot banget tuh. Iya, gue ada satu momen gue sama si istri gue tuh yang kayak ya udah gini deh, plus minusnya kita tinggal di sana apa gitu kata istri gue. Terus yang gue nggak pernah ngebayangin kalau gue pisah dari rumah dari Dodot nih, apalagi kemungkinan Mocil yang gue ojok gimana? Jadi gue minta ke Dodot buat ngajak Mocil gitu. Jadi kalau misalnya ada Dodot ada Mocil, gue nggak ada, gue ngerasa kayak gimana ya rasanya gitu loh, gue kayak ngiri gitu. Masa gue mau main kesana tiap hari kan udah punya istri gitu. Kayak gue dong. Waktu Cirenda. Iya sampai bisa akhirnya gue kayak ya gue mau momen harunya gue sih di situ. Jadi kayak gue belum bisa mikirin lagi gitu. Sedih tuh. Kalau lu sih nangis dong. Lah kalau gue sih udah kepikiran lah pasti. Dari kita tinggal di Antasari kan gue untuk ngomong pas mau cabut aja. Kita udah pernah pisah rumah juga ya anyway. Kalau gue udah pisah rumah, kita udah beberapa kali pisah rumah. Dan menurut gue itu pasti akan terjadi sih. Iya. Sudah pasti gitu. Iya. Itu udah pasti. Jadi gue ya berpikir ya udah kalau pisah pun toh kita masih bisa main. Ya harapan gue adalah ketika ngobrol sama bokap lu kan juga gitu kan. Ya harapannya adalah kita tetanggaan udah gitu loh. Yeah, punya apa privasi masing-masing di rumahnya masing-masing gitu loh. Yeah.
Tapi sebenarnya tetap nggak ada privasi tuh. Iya, kayaknya udah slow aja. Gue tetep ntar pasti kalau makan gue nanya ke lu deh pasti. Iya. Dul makan apa Dul? Kayak kita makan siang makan malam ngumpul di rumah lu semua tuh juga. Rumah gua apa rumah Dodot nih? Rumah lu kan ada Lita di rumah. Iya, amin. Iya. Ya kalau gue sih ya gue sih sebenarnya nggak pernah ya. Gue pernah sih, cuman maksud gue itu tidak mengganggu kepala gue gitu. Karena menurut gue gimana caranya gue selalu mengusahakan untuk selalu tinggal bareng. Kalau gue gitu sih. Kalau gue ya. Jadi kayak walaupun nanti suatu saat di saat gue mungkin punya anak atau ternyata anak gue misalkan ada 3 gitu. Ya kan, terus kayak anak gue 3, anak Mocit nambah lagi 1, Rangga terus tiba-tiba punya anak lagi, punya anak gitu. Itu kan di rumah ini nggak mungkin nggak muat gitu kan maksud gue. Mungkin sampai proses anak itu besar, misalnya sampai anak itu masih bisa satu kamar sama kita masih bisa gitu. Cuman maksudnya di saat anak itu besar pasti datanglah saat itu gitu. Tapi gue selalu mikirin gimana caranya supaya gue bisa tetap gue cari cara supaya semua anak-anak kita nanti tetap bisa satu rumah sama kita. Ya gue tahu kok, Dot. Kita tahu tuh bahas. Masa lu Pak udah punya plan kayak gitu-gitu. Iya. Gue sih pertama kali denger kayak ya lumayan terharu juga sih. Iya, gue selalu punya plan gimana caranya kita tetap tinggal satu rumah. Maksudnya gue ngerasa di rumah ini pun masih bisa kalau emang nanti gue ada rezeki lagi masih bisa gue renov lagi, bikin kamar lagi kayak gitu-gitu masih bisa sih. At least di saat masa itu datang mungkin suatu saat gitu ya. Ya kita udah punya perjalanan yang menurut gue lebih dari luar biasa. Jadi lebih dari luar biasa tuh apa tuh maksudnya? Luar biasa. Luar XXL luar biasa gitu kan. Ya, Gue jadi ingat itu tuh yang gue kejebak macet sama lu itu Dot. Iya. Yang pulang reading kan. Hah? Terus lagi macet tiba-tiba gue nanya ke Dodot nih, lagi bengong aja kan. Terus gue tanya, Dot, kalau tiba-tiba Rangga sama Mocil cabut dari rumah lo gimana? Terus dia langsung kayak, ini anak-anak ada ngomong apa-apa gak sama lo? Gue dimarahin. Kan gue cuma nanya lagi macet di Dot gitu. Pasti mereka ada ngomong apa-apa ya sama lo ya? Hah? Kok sih? Kayak Langsung galak. langsung galak kan gue cuma nanya. Lagi macet nih, masa krik-krik. Kalau gue sih memang kalau pas udah tinggal di sini gue tidak pernah merencanakan untuk pisah rumah atau pindah. Paling pengalihan surat SHM rumah ini jadi atas nama gue. Makanya gue cari naruh di mana nih Dodot surat rumah. Itu udah kayak ganti password email, selalu gue pindahin nggak? Please pakai password aja, kita tahu tuh passwordnya pasti. Iya gampang lagi. Gampang Iya lagi. banget anjir. Jadi kita harus deket itu guys. Semua password gue tuh mereka tahu. Sampai password ATM pun mereka tahu. Kayak itu Rangga sih yang tahu banget. Iya, Gua nggak Iya tahu. gue tahu. Sebel. Oke, next ya. Next. Oke. Allahu Akbar. Subuh guys. Wow. Ya ini udah jam 1:30. Next. Udah Arum aja kalau susah. Aruma PSWA. Arum Password. Password. Pernah merasa canggung atau nggak enak nggak sih tinggal di rumah Dodot? Kalau pernah, bagaimana cara mengatasi rasa ketidakenakan tersebut? Astrid coba yang tinggal seminggu. Ya coba Street. Iya, Astrid lo yang coba pengalaman lo tinggal tinggal seminggu kemarin di sini apa sih? Ya nggak enak lah. Lu mandi di mana? Gue mandi di lantai bawah guys. Oh iya, gue baru tahu tuh. Sama Rangga sama Mocil. Iya, lu nggak mandi? Soalnya kalau mandi lu gak bisa dikunci. Gue mau pipis aja ke bawah kak. Inse. Karena ya gimana ya, soalnya gue tahu banget pasti pada butuh privasi masing-masing kan. Dan kalau misalnya di sini kalau ada waktu-waktu yang sebenarnya gue juga pingin punya kayak me time gue sendiri gitu. Dan kalau di sini kan pasti juga susah. Cuman ya gue jadi nggak enak lah, pasti kan kayak Lu nggak usir aja Dodot, keluar dong bentar, gue mau me time. enggak maksud gue, tapi jadinya kayak gue jadi merasa nggak enak karena gue takutnya lo semua kayak jadi punya keharusan untuk nemenin gue, misalnya gue lagi di bawah gitu. Jadi kayak gitu-gitu, sedangkan kayak gue tahu Rangga kepanasan atau Mocil juga lagi pingin sama Rafa sama keluarganya, terus Dodot lagi masih gloyor-gloyor di kasur gitu kan. Jadi kayak ya itunya yang gue kayak. Tapi akhirnya lo ngerasa Nyaman. apa yang lo lihat dari rumah ini itu? Ada makhluk halus nggak? Makhluk halus. Tipikalnya kita lo akhirnya bisa ngeliat banget gitu atau? Ya sebenarnya kayak gue ngerasa kalau lagi di sini ya gue sama sekali tidak merasa kalau lo tuh akhirnya udah kayak temen. Jadi kalau lo menganggap diri lo keluarga, ya gue ngerasa kalau emang lo udah kayak keluarga aja gitu, kayak gue lagi di rumah gue gitu. Jadi kayak kakak gue. Maaf gue potong, tangannya jangan gerak-gerak depan muka. Fokusnya di tangan.
Tret, itu kok rambut lu belakangnya putih-putih begitu sih? Iya nih, nggak tahu. Oke. Gitu. Terus? Jadi kayak gue ngerasanya udah kayak gue nggak ngerasa lo semua tuh jadi kayak ada 3 orang dengan 2 keluarga masing-masing gitu. Tuh, jadi kayak udah satu kesatuan lah intinya. Ya. Oke, lanjut. Jod. Kalau gue sih jelas ya, kalau rasa canggung pasti masih punya lah. Maksud gue ada batasan-batasan yang dimana gue harus kayak apalah gue Jangan seperteman. nangis lagi, Cil. Gue nggak mau. Nanti kayak sinetron. Sepertemanan ini gue pasti masih punya rasa nggak enak. Kayak let's say kayak tadi Rangga misalnya minjem sepatu, gue tuh masih suka ngomong sama Dodot suka kalau minjem sepatu, kalau atau misalnya mau minjem apa kayak gitu. Atau misalnya kayak gue pakai mobilnya terus nabrakin, waduh itu sangat jantung saya tidak seperti ada di mata kaki. Aduh, habis ngelecetin lagi. Terus dia pulang dia tahu lagi. Itu pernah terjadi. Iya, dia tahu duluan. Sebelum gua ngomong dia udah ngeliat. Udah gitu dia lagi bad mood tuh hari itu, gua tahu. Pulang dia lagi bad mood, pokoknya langsung ya udah gua mau gimana dong, guys? Ya minta maaf lah ujungnya. Gitu, ya pastilah. Canggung gua pasti masih ada lah. Oke. Gua Kalau lu gimana, Dot? Canggung enggak tinggal Gue di rumah? ngerasa gue tinggal di rumah gue sendiri sih. Canggung banget gue. Nggak lucu Kak, nggak lucu. Kita lanjut ya. Baik. Next ya. Oke. Next di podcast dari Kurniawatiao, Astagfirullah guys, please kalau pakai ID Instagram nggak bisa nama asli aja ya. Apa nama asli gini lagi, maaf ya, maaf. Di podcast ini masing-masing tugas kalian itu apa aja? Ada pembagian job desk-nya nggak? Ada banget. Tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada. Masih Tadinya santai. one man show. One man show. Ya tadinya kan kita pakai Zoom aja gitu kan. Jadi emang itu buat ngetes doang sih sebenarnya. Iya Tapi sih. akhirnya di episode kedua kita mulai ngobrol, mulai ngegodok terus sampai akhirnya semuanya punya job desk. Kalau gua job desknya ngerapihin kamera, nyeting kameranya. Kok dia nggak sih ngomongnya? Enggak Kak. Enggak kok. Ini gue nyeting, gue bagian kameramen, bagian gue admin, bagian di depan komputer segala macem, bagian sound juga. Oke, syuting Dodot udah teknis. pokoknya. Bagian teknis syuting gue, produksi itu gue gitu. Nah, kalau bagiannya Mocil itu, Gua bagian Iya. hujan ya? wow. Oke, terus? Kok kita nanya hujan takut basah gitu enggak kan kita di video ini. Kalau gua pekerjaannya sangat berat, ngedit Google Sheet. Wow. Warna-warnain. Gua ada di bagian sosial media di bawahnya Astrid sama Rangga gitu. Akhirnya gue punya job desk gitu yang tadinya cuma duduk, Cil kurang kiri, Cil mikir kurang masuk. Iya lagi. Kayak gitu-gitu tapi akhirnya ya Allah gue disuruh apa kayak gitu. Akhirnya Rangga mau itu, Cil lu ngerjain ini ya, nih Google Sheet nih kerjain. Alhamdulillah ada. Lu susah loh, lu kan harus ngerjain timeline, lu harus juga bantuin Astrid Makanya kan tadi gue bilang di depan gue paling berat pekerjaannya. Lu pikir ngewarnain itu gak gampang? Gampang. Oke, Rangga. Gue ngurusin sosmed juga. Admin. Iya, admin juga, gue sama Astrid. Jadi kalau kalian tahu tuh yang ngurusin Instagramnya Dipaksa Podcast, terus juga kayak kita mau apa namanya mau ngepost apa aja gitu ya. Itu semua schedule terus kayak strategi-strateginya tuh dari mereka gitu. Ya kita bertiga lah, Dodo teknis produksi, kita promosi. Ya gitu dari segi promosinya, marketing. Marketing. Gitu. Oke, next ya. Suara hujannya kedengeran gak? Masuk ya? Nggak tahu gue. Lu basah nggak? Basah banget guyup. Oke, next. Dari NQ Salsabila mau nanya dong, apa yang paling dihargai dari sebuah persahabatan menurut masing-masing dari kalian? Paling lu hargain dan paling lu respect gitu. Misalnya kalau dari gue adalah apa ya? Gue harus mengenal semua, misalnya kayak karakternya Mocil tuh seperti apa gitu, karakternya Buncit seperti apa, karakternya Astrid seperti apa, dan satu rumah di sini tuh karakter seperti apa gitu. Jadi gue tahu batasan-batasan gue tuh ada di mana gitu.
di saat gue ngejokes, di saat gue nawarin sesuatu, di saat gue di saat gue sedang atau ingin membuat apapun yang mau gue lakukan gitu ya. Apaan sih gue ngomong? Tenang. Napas guys, napas dong. Dia terganggu sama suara hujan kayaknya. Intinya gue itu sih cara menghargainya adalah gue harus tahu persahabatan gue tuh ada di mana, terus kayak karakter masing-masing orangnya seperti apa. Kayak misalkan Mocil udah nggak minum gitu, dulu dia minum alkohol, sekarang udah enggak. Terus dia udah mulai mendalami agama gitu misalkan. Nah gue Sekarang jual doang gue. Jual minuman. Iya, jadi kayak emang dia jualan, gue yang promosiin gitu kan. Enggak. Jadi intinya gue misalkan gue tahu batasan itu ada di mana, gue nggak pernah akan bawa itu ke ranahnya Mocil gitu. Kayak Buncit, dia suka banget kebersihan, dia suka banget rebahan, gerahan gitu misalkan. Jadi kayak emang ya udah kalau dia lagi pengen naik ke atas ya udah, gue nggak maksa-maksa dia untuk turun kayak gitu. Dia minta space, gue kasih space gitu. Kalau Astrid hubungan gue sama Astrid itu udah bukan sekedar persahabatan doang, tapi kita berarti udah kerja bareng juga nih sekarang gitu kan. Dan itu sebenarnya akan lebih berat lagi dan lebih strict lagi karena ada dua elemen yang emang kita nggak bakal bisa aneh-anehin sih, itu sih. Iya sih pasti. Itu maksudnya apa tuh dua elemen gak bisa dianehin? Kayak persahabatan dan kerjaan gitu kan, nggak bisa Karena pas digabungin. yang pertama kali itu juga kan gue nanya ke Dodot gitu, kayak ini kita mau kerja bareng, lo yakin nggak? Karena gue nggak mau nih, kita sama-sama tahu kita nggak mau kalau sampai pertemanan kita tuh mengganggu Destroy. atau akhirnya nanti ngaruh ke satu sama lainnya. Lo digituin juga sama Dodot ya? Ya waktu gue mau beli mobil juga digituin gue Dodot. Kayak emang berarti kan emang gue nanya ke dia sih. Oh, lu yang nanya ke dia. Kalau gue terus dia bilang kayak lu tau lah gue ini gitu. Kalau gue akhirnya sadar kalau temenan maksudnya versinya Dodot tuh sahabat tuh dia tahu kalau misalnya ada satu hal yang nggak bisa nyambung nih, agak tricky gitu buat ngasih kayak ada side A sama side B-nya tuh ada hal yang tipis, misalnya kayak gue kemarin gue ngambil mobil ke dia gitu. Ini suatu waktu kalau misalnya gue nggak konsisten bayarnya, ini bisa aja kejadian untuk berantem misalnya gitu. Gue diingetin itu di awal, akhirnya gue mindset gue selalu itu gitu sampai sekarang. Iya, gue juga sih. Gitu. Untungnya. Gue belajar dari situ sih. Ya, semoga lancar ya. Intinya ya dengan kata menghargai itu sih sebenarnya. Iya, poinnya sih dengan kata menghargai. menghargai itu sesuai pertanyaannya. Satu sama lain. Itu sih, dan tahu bagaimana cara jalaninnya itu kan. Iya, tahu batasan, tahu yang udah kesimpulannya udah ada di kalian semua sih tadi sebenarnya. Udah terjawab semua gitu. Oke, lanjut deh. Lanjut. Next. Oke, next. Dari Kaisa Fatih, sukses menurut kalian itu apa? Udah. Sukses menurut gua adalah kebahagiaan. Jadi kayak gue bahagia gue berada dengan siapa, gue majunya dengan siapa, itu menurut gue udah sukses. Gue ibaratnya gue hidup dengan siapa, itu sukses tuh buat gue gitu. Itu sih. Siapapun ya, maksudnya kayak gue bahagia gue tuh ada Mocil, ada Rangga, ada Astrid, ada Canti, ada semua orang yang emang menurut gue tepat gitu di samping gue. Berarti menurut gue orang yang sukses gitu. Itu sih. Karena menurut gue bahagian itu kesuksesan itu bukan dari segi materi doang, itu sih. Kalau gue simpelnya, menurut gue sukses itu buat gue kalau gue udah bisa berhasil membahagiakan orang-orang sekitar gue sih. Jadi bukan ke diri gue ya, tapi at least ke orang-orang terdekat gue bisa memberikan dan at least memberikan kebahagiaan buat mereka. Itu sukses menurut gue. Iya, itu sih maksud gue juga tadi. Disimpulkan ternyata Mas Rit. Iya, gue sama sih. Itu gue berubah sejak dulu kan kayak karena gue anak tunggal juga kali, jadi gue mikirin gue mulu. Ternyata hidup tuh nggak soal gue, nggak soal tentang keuangan doang, nggak soal apa segala macam, tapi emang semua aspek tuh cukup emang harus dibikin positif gitu. Jadi akhirnya kita ada goals. Karena gue waktu itu pernah cerita kalau gue nggak punya goals hidup gue kan. Terus akhirnya gue belajar banyak dari pengalaman gue pernah jatuh segala macam, kayak emang hidup tuh harus ada goals gitu. Dan itu yang bisa ngerasa lo akhirnya bahagia atau enggaknya tuh udah lewat situ menurut gue gitu. Gue tuh akhirnya merasa itu setelah gue punya orang-orang yang emang gue ngerasa gue bisa dekat dan merasa gue nyaman. Karena sebelumnya gue sangat super duper oriented main diri gue sendiri. Jadi gue pikir duit apa gitu, lama-lama enggak.
Oke, Cil. Ya, sukses itu punya tolak ukur masing-masing. Kalau gua tuh ngebox ibaratnya punya kotak masing-masing ya. Itu tadi udah dibilang sama Rangga, goalsnya apa. Jadi misalnya kalau misalnya lagi sekolah, suksesnya adalah berarti dia lulus dengan nilai yang baik. Ya kan, kalau misalnya nggak tercapai, ya menurut gua ya itu tadi punya kotaknya masing-masing sih. Di bidangnya masing-masing yang ingin dicapai. Ada geledek. Ada geledek ya? Kok lu geledekin gua? Kayak gitu sih. Sebenarnya ya goalsnya tahu. Ya udah lu tinggal tempuh. Jadi ada di diri lu sendiri sih sukses itu. Taruh. Gue dengar kata Mocil SMA, misalkan sekolah lulus dengan nilai terbaik. Gue enggak lagi Cil. Iya kan lu. Goals gue bukan itu tapi. Bukan goals lu bukan itu kan. Kalau ada yang punya goalsnya itu ya berarti itu dia capai. Kalau goals gue ya lulus aja. Lulus aja. Sama gue juga waktu itu. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Oke lanjut ya. Lanjut. Kali ini lebih banyak mencatan gue Kak, jadi maaf ya. Dari Tanjung Savana. Kakak-kakak kan pada satu rumah, udah lama banget nih ya. Pernah musuhan atau marahan gak sih? Gara-gara apa dan gimana cara baikannya? Thank you Kak. Apa ya? Pernah gak sih kita marahan serius sih? Gak pernah ya. Kalau gue sih kayaknya Enggak. kayak sampai maksudnya kayak sebel gitu pasti pernah lah, maksudnya kayak tapi itu paling cuma 1 hari habis itu udah selesai, bahkan nggak nyampe 1 hari juga sering selesai gitu sebenarnya kalau gue. Ya gue ngerasa lo gitu sih. Iya ngerasa kayak misalkan sepatu gue dipakai sama Rangga gitu berkali-kali nggak pakai kaos kaki gitu. Maksud gue kayak dan gue untungnya gue adalah gue tipikal orang yang kalau gue sebel gue langsung ngomong. Iya benar. Ya kan. Walaupun itu semenyakitkan apapun gitu. Iya benar. Tapi abis itu gue gak marah lagi. Iya kan? Iya benar. Di saat ada sesuatu yang menurut gue aneh pasti gue akan ngomong. Gitu. Jadi kayak emang biasa kayak contoh paling gak simpel adalah sepatu dipakai sama Rangga gak pakai kaos kaki. Pas gue mau pakai bau kaki. Ya masa gitu. bau tangan dulu. Iya benar. Untung dibikin lucu. Itu sih. Jadi kayak masalahnya yang paling simpel itu dan abis itu gak lama udah baikan dalam hari itu juga gitu. Kalau Cil Dia pakai dibeli baju lucu. Bagus banget bridgingnya Anda. Gua apa ya? Sama. Seringnya sepele sih. iya sepele. Iya, hal-hal yang kayak bisa dilupain dalam 2 tahun gitu. Waduh, Karena kan gue fragile. banget. Disimpan gitu. Pokoknya bangun-bangun mereka sakit perut aja. Udah masuk tuh sihir gua. Gua tak. Waduh. Pasti gua lagi asap lagi. Gede lo. Gitu gede sih. Gede. Gede sih. Itu salah satu sihir Mocil. Apa? Sihir gua. Karena gua sendiri. Tapi apa namanya? Mungkin gue tahu banget kayak pasti kata-kata gue tuh yang paling sering bikin barusan turun deh. Apanya turun? Enggak ya? Listriknya. Kata-kata gue yang mungkin paling sering bikin lu tersinggung atau apa gitu kayak kalau dari gue ke kalian itu mungkin ya. Yang bikin bete. Iya. Tapi akhirnya kayak ya udah ini si Dodot gitu. Iya, kalau gue akhirnya misalnya kayak itu udah dodot banget dan maksudnya bukan dodot banget ya, lebih kayak ya emang dodot kayak gitu. Terus yang gue lebih ke nauin tapi bukan, maksudnya kalau gue selalu kayak oh ya emang gue salah dan dodot emang kayak gitu. Cara negornya ya udah gitu. Itu sih. Ya tipikal gua juga kalau misalnya salah, gua ya mesti minta maaf gitu. Sama sih Dodot juga Marangga juga gitu. Kalau misalnya mereka salah, mereka minta maaf. Lewat surat lagi, kirim pakai JNE. Kadang-kadang kalau dia lagi tidur tuh dibisikin maafin ya, maafin aku ya, maafin ya dulu. Jadi kayak kesurupan sih. Udah, Next. Ini nggak ada yang nanyain soal COVID-19 apa? Awan Biru, apa momen terlucu dan terabsurd yang pernah kalian lakuin bareng? Apa ya? Gua nggak tahu sih ini lucu atau enggak. Absurd nggak tahu levelnya iya atau enggak. Yang kita lakuin ketika bulan puasa, kita udah sahur selesai segala macem, masih di Taman Mini. Taman Mini tuh. Ya kan, dengan posisi tiduran semua kayak ikan asin dijemur gitu kan. Sambil ngobrol, nggak tahu itu kayaknya udah jam 7 atau jam 8 ya, Dot. Iya, itu udah pokoknya udah terang lah. Udah terang lah, dan kita intens ngobrolnya straight. Intens, pokoknya ngobrol apa aja lah waktu itu soal COVID-19 apa segala macem. Enggak dong. Belum ada dulu. Belum ada ya. Yang kayak gitu-gitu tiba-tiba ada yang nyeletuk. Kak, Dul,
kok aus ya Dul. Udah sampai lengket lagi mulut. Iya udah lengket lagi gitu kan. Iya lagi. Tidur yuk Dul daripada kita buka gitu kan. Akhirnya sepakat semua tidur Kak. Dari ngobrol itu doang sih. Yang gue inget sih itu, gak tahu ya kalau momen-momen lain ya. Ini bisa ditungguin gak kita ngingetin ini? Gue apa ya? Apa ya? Lupa. Ada sih sebenarnya Pasti ada sih. Nanti kita bikin video terpisah aja kali ya itu ya. Yang waktu yang kita di Bali itu Rangga nggak ada. Waktu kita syuting sama Hardi gitu-gitu. Lu ada nggak sih yang gue lagi mandi kalian pada masuk? Oh nggak ada, gue udah pulang duluan gue. Gue udah pulang Jadi duluan. itu nggak bisa diceritain di sini berarti. Beda geng lu. Beda geng. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Oke. Next. Ada harusnya, lupa aja. Dari Gardenia 6690. Asik. Raisa nih 6690. Iya juga. Besok kalau Bang Dodot nikah bakalan tinggal di rumah bareng teman-temannya nggak? Hah? Bakalan tinggal di rumah bareng teman-temannya nggak? Apa mau bangun rumah lagi? Oh ini buat gua kali ya pertanyaannya. Gua pasti akan tinggal di sini dulu. Mungkin kalau ada rezeki lagi, gua akan beli tanah dan bangun di dekat sini lagi atau mungkin tetanggaan di sini gitu. Dia tetap tinggal sini lagi Dul. Gimana caranya ya? Supaya dia di sini Dul. Gue sih nggak apa-apa. Yang penting gue ngambil PS. Perdebatan dari Antasari itu yang kita dibohongin. Brengsek dia bilang mau tinggal di London Kak. Gua sama Rangga udah rebutan. Dan rebutan hartanya Dodot. Di Antasari. gue nggak muluk-muluk, cuman Xbox aja. Rangga gampang banget cuma maunya Xbox Iya. sebelah. Gua udah mikir. Dengernya. Gua mobil, gua ini. Enggak. Kayak Dodot gak punya keluarga. Tapi gue berapa lama dulu ya? Sebulan ya gue? Ada ya? Nggak nyampe ya? 3 minggu ya? Iya. Pokoknya lu bilang gua akan Gua tinggal nggak di balik London. lagi. Tapi iya dia kan kita kerjain. Mocel itu kita kerjain. Bilangnya lu mau. Iya. Lu ngerjain gua berdua. Iya enggak, waktu itu kan bilangnya gue mau sekolah nih setahun apa 2 tahun gitu. Oh ini ke hal lu. absurd dan hal lucu nih mungkin ya Oh, salah iya, satunya iya. tadi. Sama ini juga pernah sih Dul. Kita bohongin buncit berdua, inget gak? Yang soal gue pacaran sama siapa? Iya itu lama lagi. Itu Gosipnya lama. itu setahun itu. Iya. Gue minta maaf ke Dodot berkali-kali. Dodot tuh yang dulu lain kali nggak boleh gitu. Iya Dodot kan udah minta maaf kemarin. Si Rangga tuh sampai gak percaya. Anjing beneran tuh. Ih gila malu banget gue. Itu lama banget. Ingat lagi aja. Gue malu banget tuh beneran. Gue gak enak gitu loh digepin sama orang yang gue gosipin gitu. Oke kita lanjut ya. Lanjut. Baru sih gue lanjut ya. Iya gitu. Iya. Kan tadi lagi ketawa. Oh iya oke. Iya. Dari Pasha Jingga, Woi. pasti ini nih. Suka apa? nih. Ini Pasha Jingga apa Ungu nih? Iya benar. Pindah dari Ungu ke Jingga. Momen terkocak apa yang pernah kalian lakuin tadi udah. Udah. Oke, next dari Clara Marsilia. Hihihihi. Nggak dibaca. Iya nggak perlu dulu. Terinspirasi banget sih persahabatan yang bisa cocok sama pasangan masing-masing sampai bisa tinggal bareng. Aku mau nanya ke semuanya. Pernah nggak sih liburan bareng-bareng lalu ke rumah? Kemana? Dan hal gila apa yang udah pernah dilaluin sama-sama sampai sekarang nggak bisa dilupain dan jadi bahan tawa kalau lagi ngumpul bareng? Kita yang bawahnya udah kita jawab tadi sebenarnya. Iya. Nah sama nanti kalau ada lagi kita bikin video terpisah lah buat itu. Q&A 2 berarti. Enggak, kita bikinin video hal-hal lucu yang pernah kita laluin bareng, ya kan? Lucu juga tuh. Oke. Ya juga. Konten tuh. Gue Ya. gak bisa di videoin. Lo yang nanya. Lu nggak bisa kan? Ntar kita ganti boy dulu. Ya boleh gak bisa. Ini aku mau nanya ke semuanya. Pernah nggak sih liburan bareng lalu kemana? Enggak sih. Kita belum pernah, itu Kalau tujuan lengkap kita sih. belum. Kalau lengkap belum dulu ya. Iya kayak gua sama Mocil pernah. Heeh. Sama lu pernah nggak sih dulu? Pernah. Kemana kita? Bandung. Oh ke Bandung iya. Oh iya benar gua sama Rangga berdua pernah ke Bandung. Oh tapi beda hotel ya. Iya. Itu kan gua sama keluarga gua, lu sama Rangga Oh iya berdua. benar. Kita ke sana mau nyamperin lo emang rencananya. Iya, Tapi ketemu temen kita di Bandung. heeh. Terus diajak nongkrong. Akhirnya nggak ketemu sama Nggak sekali ketemu. tuh. Iya benar. Cuman lewat dari Instagram doang. Oh kalian di Bandung gitu. Iya. Iya oke. Udah pernah berarti guys. Lanjut ya. Enggak, tapi lengkap belum dulu. Belum lengkap. Itu kan kita nggak lengkap satu belum? hotel. Iya benar. Kan gue ditagih mulu tuh si paspor dulu. Oh iya, jadi kalau gua mau keluar tuh biasanya misalnya kayak gua ada acara di luar negeri atau di luar kota gitu ya. Pasti gua selalu ngajakin salah satu dari mereka harusnya Oh, gitu. udah Cuman dong. kayak Mocil pernah ke Malaysia sama gua gitu. Buncit belum karena dia nggak punya paspor waktu itu.
Gitu sih. Diajak Oke. liburan pulang bawa uang guys. Sumpah guys. Diajak syuting juga. Lumayan loh gue. Lanjut ya. Lanjut. Yuk. Dari Irza Syara. Karena kesibukan masing-masing pasti susah dong untuk bisa kumpul komplit semua seisi rumah. Momen apa sih yang biasanya bisa bikin kalian kumpul rame-rame? Kalau di rumah aku kan momen pas bokap pulang kerja bawa tentengan snack sisaan rapat, atau nyokap pulang pengajian bawa tentengan nasi kotak. Nah, rame tuh pada ngeriung di meja makan. Nah, kalau kalian? Astrid datang. Oh ya, itu hasil datang menyatukan kita semua. Atau Dodot pulang bawa gosip. Oh iya betul. Biasanya cerita-cerita kita tuh yang ditunggu sih. Either itu Astrid bawa cerita, Mucil bawa cerita, atau Dodot bawa cerita gitu. Tapi biasanya ada jamnya sih Dul. Biasanya tuh jam kita ngumpul tuh kalau bangun tidur biasanya kita kalau misalkan kalau lagi pada hari ini Weekend misalnya. kalau weekend kita siang-siang kita bangun tidur kita ngumpul biasa di bawah bentaran sampai sore gitu kan. Abis itu makan malam ke atas biasanya ngumpul lagi di bawah. Gitu sih. Nah, ke atas ngumpul lagi di bawah gimana? Atau di maksudnya? rooftop. Atau di rooftop ya. Di rooftop. Maksudnya itu ke atas ngumpul lagi di bawah. Gua ngertiin aja deh. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Udah mulai buru-buru. Udah mulai sejam nggak? Kita harus ini nih. Udah sejam ya? Udah 50 menit. Oke. Dari masih yang tadi. Kaisa Fatih. Apa kebiasaan buruk yang sering diulang-ulangin dari kalian masing-masing yang orang lain nggak tahu? Kalau gue tuh masih suka berantakan kalau gue. Kalau gue itu sih. Aduh Dodot parah sih. Karena gue males. Iya. Kalau lu? Dari dulu sih. Iya juga. Gue apa ya? Enggak, kalau gua kan udah ketahuan sama DPD. Ninggalin celana dalam di kamar mandi. Oh iya, ini udah dibahas ya. Iya. Jelas. Di episode 1 guys, jangan lupa nonton episode 1 makanya. Penting tuh. Iya, biar tahu karakter kita. Apa? Udah ya? Ada lagi? Gue sih ya lupa sih gue. Iya, gua mah nggak mau buka aib gua. Gue buka lagi. Ya, dan Oke, lanjut dulu ya. ya. Dari aluna.love. Apa hal yang kayaknya hampir semua orang sudah pernah melakukannya tapi kalian belum pernah? Misalnya nonton Harry Potter, atau makan mie pakai nasi, atau bikin dalgona coffee. Ya itu tadi liburan. bareng deh yang Iya, Liburan bareng. Iya, pengen juga ya. Belum. Itu sering banget kita bahas sebenarnya, cuman Kan belum hampir kesampaian. kita dul. Kita hampir tuh yang Yang ke udah Bali. mikirin naik mobil yang Iya, kita road mau trip. ke Oh pulau iya road trip. benar. Cuman lagi mikir pembagian mobilnya. bagian mobilnya. Sama gua waktu itu udah jadwal ke Bandung. Oh iya benar. Iya, karena kan pembagian mobil karena ada Rafa kan Iya. yang ngerokok gitu. Nah, Iya, benar. itu salah satu yang bikin gue canggung juga kayak gitu-gitu pergi-pergi. Misalnya pergi bareng atau apa, Rafa nggak ngerokok, Rafa nggak. Iya kan Rafa masih Rafa kecil dulu. ngerokok sih gua nggak apa-apain sih. Gua apain ya enggak lah, nggak gua apa-apain. Paling gua sentil Siapa? borokannya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Dari original soundtrack. OST dong. Saya mau tanya original store case, cuy, dia sambil jualan nih gua. Iya, benar. Ya nggak apa-apa lah. Saya mau tanya, di antara kalian yang podcast ini siapa yang belum menikah, dan jelaskan kenapa sampai sekarang kok belum menikah. Pertanyaan simpel aja, kayak nggak usah ditanya, kalian udah tahu pasti. Lihat episode 1 kalau Lihat nggak. episode 1, oke? Next. Apriantinier lagi. Panjang. Udah kan dia? Ini udah. Next berarti. Kita next dulu ya. Kita cari yang lain dulu. Irza Syara juga udah. Tapi dari podcast ke-6 yang diupload mana yang paling kalian suka? Oke, kita jawab dulu deh. Kenapa? Dari Dia nanya apa? dari Kan lu nggak ke-6 gerendeng podcast yang diupload, mana yang paling kalian suka pembahasannya dan alasannya apa? Gue unconditional love karena akhirnya gue dapat knowledge baru gitu loh. Kalau itu hal yang nggak pernah gue pikirin, dan menurut gue pun akhirnya di sana nggak maksimal karena gue ternyata gue harus cukup ya bawa materinya, kalau nggak gue akan kayak gitu tuh. Gitu, jadi itu gue belajar sekaligus ternyata ada unconditional love tuh yang kayak gini ya gitu sih. Gue sih di episode pertama Communal Living episode 1. Karena kita kayak nggak ada. Akhirnya kan kita itu nggak mikirin apa-apa ya. Iya. Nggak. Jadi si otak ini berjalan dengan
seadanya aja gitu, respon-responnya gitu. Kayak gitu sih kalau gue. Gue mikir lagi Kak, gue mikir ngeditnya, gue mikir. Iya makanya kan lu yang punya ide segala macem. Lu yang tahu bentukannya kan seperti apa gitu. Kalau gue udah ngejalanin aja tuh. Jadi episode 1 buat gue so far yang bikin nyaman sih. Astrid? Suka semua, karena kalau enggak gue tidak menghargai topik-topik yang gue pilih. Iya. Jadi bikin gua sama Rangga bersalah dong nih kalau cuma satu. Dodot nih Dodot. Kalau gue suka semua orang gue yang buat. Oh iya. Enggak, abis ini kita diganti ini enggak. Dua sama nggak? Cil, Street nanti kita ngobrol ya yuk. Iya. Boleh. Gue udah punya drive sharing kan ya mereka berdua. Lanjut ya. Yuk. Dia ketawa. Indah Fatul _ siapa yang bayar air sama listrik? Gue pengen kita lihat dulu nih. Benar. Gue kita lihat dulu. Boleh. Dia kan nggak nanya di mana, di rumah gue yang bayar nih listrik, gue jawab yang bayar listrik, nyokap bokap gue yang bayar listrik. Nggak, kalau di sini sih sebenarnya ada celengan ya guys. Tapi ada celengan yang disediakan. Itulah si bapak satu ini kreator kita gitu kan. Sebegitunya. Maksudnya jadi kita diajak pindah ke sini tuh kayak ya udah gitu loh. Ada ini kan beban nih. Ini kan jadi pertanyaan gue juga. Lu itu juga gak sih? Iya. Apa soal listrik, soal air, tapi Dodot nggak mempermasalahkan itu. Nah, akhirnya jalan tengahnya adalah ada celengan yang terserah lu mau masukin berapapun gitu. Dan dalam kondisi apapun, misalnya lu nggak masukin ya nggak apa-apa kata Dodot gitu. Ya gue masukin kayak misalnya 2 juta gitu. Tapi gue ambil lagi 1,9 gue ambil tanpa sepengetahuan Dita. Korupsi anjir. Iya, emang gue pengen buat korupsi sumpah. Korupsi celengan. Nah gitu kalau gue, jadi si Dodot sebegitunya sih ini anak gitu loh. Makanya gue sangat respect sama dia gitu. Sangat aduh jadinya menjilat ya Kak. Tapi gak apa-apa lah. Nggak, jadi intinya gini sih. Intinya adalah di saat intinya emang gue nyediain celengan segala tempat untuk kan nggak sebelum kita pindah ke sini semua nih sebelum. Iya, itu adalah pertanyaan dasar sih. Itu yang kita omongin dan itu kita omongin secara strict gitu. Kayak emang waktu kita pindah ke sini nanti listrik gimana? Terus kayak misalkan kayak kebutuhan rumah seperti apa kayak gitu-gitu kan. Itu kan belanja bulanan segala macam. Akhirnya gue ngakalin tuh dengan gue kasih celengannya gue tutup. Jadi emang orang gak ada yang tahu kalau misalkan dan gak bisa diceleng. Iya, nggak sama aja bohong dong. Dan akhirnya celengan itu kayak emang jadi kalau lu masukin duit berapa pun lu gak ada yang tahu gitu sebenarnya. Iya, baik gua atau Rangga. Iya. Itu nggak tahu siapa yang nyeleng cepek, siapa yang nyeleng gocap gitu. Iya, nyeleng 1.000 gitu gak ada yang tahu. 1.000 nggak tahu. Tapi kan ada CCTV ya guys. Iya, jadi emang di situ tuh poin keseriusannya supaya itu tetap ada tanggung jawabnya sebenarnya gitu kan. Iya. Tapi menurut gua akhirnya di saat kalian memang kalau misalkan Mucil sama Rangga lagi nggak ada duit gitu, atau memang lagi kebutuhannya lebih penting ke arah yang mana gitu, buat gua nggak apa-apa emang harus gua yang bayar. Tapi misalkan gua nggak ngeluarin duit buat beli makanan gitu, karena kan gua makan juga kadang-kadang nggak bayar sebenarnya gitu loh. Jadi emang gua ngikut mereka makannya, karena yang masak tuh bini-bini mereka gitu sebenarnya. Jadi emang ada penyeimbang di situ yang menurut gua ada secara nggak sadar tuh sebenarnya itu jalan dengan sendirinya sih gitu. Iya. Gitu sih. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Next. Udah 2 jam ya? Udah Kak. 3 jam. Ini part 2 part 3 kan? Hah? Ada part 2 part 3. Aduh. Kayak Harry Potter. Dari Cik _ Mang, bagaimana keadaan kalian setelah 5 tahun ke depan? Dari segi kerjaan kali ya. Dari segi kerjaan, keluarga dan persahabatan kalian mungkin 5 tahun ke depan. What do you guys think? Gua mudah-mudahan bisa beli tanah sebelah. Jadi akhirnya nggak kemana-mana gitu. Gue sama istri gue sih ngeset kayak harus melakukan sesuatu gitu untuk let's say beli tanah. Jadi akhirnya kita bisa tetanggaan lagi gitu-gitu sih. Pengennya gitu. Ya kalau gue sih dalam 5 tahun ke depan gue berpikir adalah gimana cari pindah tanganin surat rumah ini ke gue gitu.
Anjir. Tetap 2 kali. Cil, ahli waris gue Pace, Cil. Aduh. Pace tuh anjing gue ya anyway guys. Iya. Jadi ahli waris gue adalah Pace. Pace paling anteng sama siapa? Sama lu lagi. Aduh, enggak, kalau gue ya hampir sama Rangga, bahkan sama kali dengan cita-citanya udah punya rumah sendiri gitu kan, tapi yang tidak jauh dari anak 2 ini gitu. Betul. Street, beliin lah Street. Beliin. Apa? Beliin tanah sini. Ntar gampang Ya. dah. Ya udah sih. Ya nanti ya diusahain. Nanti guys. rumah kita yang dijual, yang rumah di sana. Iya, rumah gue di sana gue Iya. jual, kita pindah sini semua deh. Terus kalau dari keluarga gimana? Apa? Kalau dari keluarga mungkin lu mau nambah anak lagi lah, Cil, atau Gue iya. Rangga mau punya anak. Anak sih gue. Gue sih belum kepikiran kalau buat yang dikasihnya aja sih. Kan buat mas lalu. Kayak gimana? Enak loh kalau udah nikah ngomongin itu. Sumpah. Kayak gitu-gitu sih gue. Nanti kalau misalnya gue punya anak, terus anak gue tidur sama Rafa aja kali ya? Yo. Ya bisa dong. Lu coba. Di musola ya? Dia ngobrol gak tuh ya? Tidur di musola. Kayaknya gak tidur tuh. Kalau lu Street? 5 tahun ke depan berharap sudah bisa Oke, makasih, Street. tinggal sendiri dan punya gue juga Suami. mau dong punya suami dan Oh keluarga. iya, amin. Iya, umur udah 42 lagi lu Oh sekarang ya. astagfirullah. Belum guys. Dodot. Kalau gue 5 tahun ke depan sih yang pasti pengennya udah punya anak ya, udah nikah udah pasti, Iya. udah pengen punya anak. Terus gue sebenarnya cita-cita gue adalah tinggal di Bali atau di New Zealand atau di tempat di luar dari Indonesia Kan sebenarnya. bisa kan akhirnya. Sebenarnya cita-cita gue di sana, cuman kan untuk proses nyampe sana prosesnya masih panjang dulu. Iya benar. Dan siapa tahu setelah gue punya rumah di sana, lu pada bisa tinggal sama gue juga, ya kan? Gitu. Salahnya gue gak bisa bahasa Inggris guys. Bocil udah megang tisu-tisu lagi. Ini gue udah siapin. Lo gak tahu New Zealand pakai bahasa Jawa? Wah itu Suriname dong. Gampar nih. Gitu, jadi emang niatnya tinggal di luar atau di Bali minimal. Karena gue pengen ngegedein anak gue tuh di sana gitu, di tempat yang emang menurut gue multicultural gitu sih. Jadi dia dapat Indonesia banget juga, dia harus cinta sama Indonesianya, tapi dia juga bisa melihat dari point of view orang luar gitu menurut gue. Iya. Gitu sih. 5 tahun ke depan mudah-mudahan tersampaikan. Men. Amin. Lanjut ya. Amin paling serius. Asik. Oke, dari Meli Widya Ningsih. Setelah ngebuat beberapa podcast ini, kalian ngerasa ada sisi lain dari sahabat-sahabat kalian yang ternyata belum kalian tahu gak sih? Terus gimana perasaan kalian? Cepet nih. Cepat. Ya gue akhirnya gue udah pernah kerja bareng sama Dodot di film gitu kan, tapi nggak seintens ini ya. Ya akhirnya gue tahu dia seperfeksionis itu sih anaknya. Maksud gue dia sampai nunggu mixer dulu atau apa, misalnya mau syuting, Dot syuting kan nih, ya udah menggebu-gebu kan mau syuting, besok aja dah, nih ngurusin ini ngurusin itu. Gue jadi kayak lebih tahu. Kalau yang gue tahu kan kalau misalnya syuting film ya udah dia seprofesional sama kerjaannya, ngerjain PR di naskah atau misalnya attitude-nya di lapangan ternyata oh ini anak seperti ini ya, senice ini ya, sehambal ini ya gitu, kayak gitu-gitu. Dot PR ya. Iya, oke, siap. Gue transfer dulu. Oke. Kayak gitu-gitu sih gue, jadi ini anak detail dan perfeksionisnya seperti itu. Justru gue gak pernah tahu kalau Dodot kerjanya kayak gimana. Ya karena kan lo gak pernah syuting. Iya, ini pengalaman gue kerja bareng sama kalian. Yang sebenarnya gue udah ngerasa kayak gue pengen bisa ada satu kerjaan yang kita bisa kerjain bareng waktu itu. Maksudnya dari dulu gitu pengennya kayak gitu, karena tapi nggak pernah kesampaian. Ya akhirnya gue jadi tahu justru karena gue udah tahu Dodot siapa, Mocil siapa, Dodot kayak gimana, Mocil kayak gimana, atau Astrid kayak gimana. Justru akhirnya jadi kayak gue tahu nih gue bisa gue tahu Astrid bisa ngerjain hal ini sampai segini. Oh gue percaya banget nih Dodot videonya akan seperti ini. Bakal Mocil juga kayak gitu. Kalau gue sih gitu. Jadi akhirnya gue ngerasa karena gue udah tahu level maksimalnya mereka nih kayak gimana, akhirnya jadi ngerasa gue lebih pede buat bikin ini. Next Iya. project gitu ya. Iya. Iya. Astrid? Ya sama. Ya udah. Idem. Next. Lalu gimana Dot? Oh langsung ganti kerja. Oke, sorry. Kalau gue akhirnya tahu kalau emang ternyata ini hal baru sih di Q&A ini justru hal baru di saat ini. Pertama kali gue ngeliat Mocil nangis ya? Enggak ya? Gue pernah ngeliat lu nangis ya serius? I don't know.
So ngeliat Inggris lagi Mocil. gue anjay. Gue ngeliat Mocil nangis pertama kali mungkin sekarang gitu. Kalau gue seingat gue ya. Hah? Nikah. Nikah? Emang gue nikah lu nangis? Enggak, gue ngeliat Mocil nangis. Oh ngeliat Mocil nangis? Lu pernah? Enggak. Enggak kan makanya. Ini. Ngeliat Mocil marah pernah. Dan semua Gue ngeliat orang Mocil marah mah sering gue. dan akhirnya nanti akan ribu-ribuan orang dong yang lihat gue nangis. Ya nggak apa-apa dulu. Udah apa lu kan emang fragile udah mereka. Nah akhirnya di saat ini gue tahu kalau Mocil Ya nggak adegan gue nangis dipotong aja lah. nggak mungkin loh. Nggak mungkin itu buat naikin rating. Gue ngambil advantage dari itu. Aduh. Muka gue tadi gimana nangis ya? Mudah-mudahan cakep dah kayak Adam Jordan. Ya itu sih pokoknya emang momennya tuh banyak yang baru kayak misalkan gue ngelihat Mocil akhirnya harus merah semua isi kepala di sini juga gitu. Akhirnya dia mikir banyak cara gimana caranya supaya podcast ini jalan, ada di Mocil juga, dan di Rangga juga, di Asri juga gitu. Akhirnya karena kita dulunya cuma tinggal bareng dan emang seperti keluarga, nggak ada kerjaan yang emang membuat kita menjadi ada beban gitu. Di podcast ini nih justru kita jadi mencut diri kita masing-masing supaya kita mau bikin podcast ini bagus. Oh gitu iya, seserius itu sih seserius itu si Rangga tiba-tiba ngajakin meeting. Akhirnya kemarin tuh kayak sepakat Astrid sama Rangga bilang kita kayak harus punya hari di mana ngebahas soal sosial media atau soal promo dan marketingnya si Dipaksa Podcast ini gitu. Iya. Wow gitu. Oke ya, lanjut deh. Next. Thank you next. Dari Eli Boy boleh dong nih. Respect. Temennya Bang Rocky dong. Dipaksa Podcast nitip Q&A dong. Apa pengaruh sakit hati buat kehidupan kalian? Kasih contoh real. Hah? Apa pengaruh sakit hatinya, ada gitunya, sakit hati buat kehidupan kalian? Maksudnya sakit hati dalam apa nih? Banyak hal soalnya kan. Sakit hati karena lu tidak dihargai sama orang lain, satu. Sakit hati karena lu putus cinta, dua. Sakit hati karena lu disakitin sama orang gitu misalkan, tiga gitu. Ditolak kerjaan. Iya, dipecat. ditolak kerjaan. Mesti banyak sih. Iya. Udah ntar tanya lagi ya. Nah tapi kalau dari kesimpulan besar ada sih. Menurut gue contoh paling gampang adalah misalkan kayak lu ditolak casting Cil gitu. Itu kan juga kadang sakit hati gitu kan. Misalkan lu udah ngasih yang terbaik. Enggak ya? Iya. Ayo lanjut biar lanjut. Udah jangan sedih ah. Sakit hati Tisu gue nih. Sakit hati gue. Iya. Itu barusan sakit hati kayak contoh realnya adalah itu. Real banget kan. Ya intinya impactnya adalah untuk memperbaiki ke depannya kayak gimana sih kalau gue. Misalnya kayak sebenarnya itu menyangkut ke semua hal, kayak misalkan lu putus cinta, lu pasti ada masalah pasti ada alasan di saat lu bisa sakit hati gitu kan. Lu benerin alasan-alasan itu sampai lu bisa at least ke depannya tuh ngejalanin yang lebih baik lagi gitu sih. Ngeliatnya ke depan sih kalau gue. Iya benar. Itu sih ya. Sama-sama. Ngeliatnya ke depan. Lanjut ya. Thank you next. Nyangkut kan lagunya. Itu apa Taylor Swift ya? Amat. Nada GNT. Bagaimana cara kalian menghindari pertengkaran? Udah sih tadi udah dibahas ya. Udah. Jawab. Jika Kak Dodot udah nikah, apakah masih bakal nikah bareng? Udah jawab juga. Oke. Next. Gimana Gemini? Aduh. Jujur antara kalian ada yang pernah naksir satu sama lain nggak? Wow. Wocil. Secara gue yang paling charming kan. Pasti mereka berdua naksir sama gue dong. Iya dong. Aduh Kak. Bisa zoom gak sini dulu? Ntar gue zoom sendiri. Zoom yang aplikasi maksud gue. Kak kita di sini. Pilihannya cuman kita semua pernah naksir Astrid, apa Astrid pernah naksir dari satu dari kalian? Oh iya Astrid. Kita nggak. Pernah gitu. gak lo naksir gue atau Rangga atau Dodot? Gak ada, semua gak ada yang tipe gue guys. tipenya dia tuh ada bewoknya. Nah kita semua si bewok gak ada. Tipe dia tuh kayak siapa ya? Zayn Malik gitu. Kayak ini siapa? Jack Gyllenhaal. Nah, Ya udah. Kayak Jack John. Tapi gue kayak pernah ini pergi sama Dodot, tiba-tiba Dodot gini, ini tipe lu kan? lagi di kafe gitu ya, lagi di Cowok, salah satu kayak, tempat. Ini tipe lu kan? Itu gua kan yang maksudnya kan. Iya duduk di situ. benar. Lu tapi brewok kan. Lanjut ya. Lanjut. Itu kejawab gak sih anyway? Tadi apa sih? Gue lupa ya. Ya elah dari awal lagi.
Bentar. Apakah kalian pernah dekat dengan orang lain kalau kita berempat? Naksir. Apa hal yang paling berkesan membekas selama hidup kalian misalnya? Irma, Noy. Oh udah kelewatan. Udah kelar berarti nih kita. Kasih contoh real, sakit hati udah. Ini bagaimana cara kalian? Udah. Udah. Ini terakhir Jujur, ini. antara kalian ada nggak yang pernah naksir? Ya jawab dulu, nggak ada yang pernah naksir di sini. Oke, next. Nuraida 19. Kira-kira di antara kalian siapa duluan yang akan pindah rumah? Dan itu kira-kira akan terjadi pada saat kapan? Topik ini menarik ya. Mesti Q&A ini pada menarik ya. Ngomongnya tentang gimana kita di rumah ini dan apa yang akan terjadi nextnya gitu berarti. Keren sih. Siapa yang akan pindah rumah duluan? Ya Dodot dong. Kan tadi dia bilang kalau nikah mau ke New Zealand, bla bla bla. Atau ke Bali ya? Atau ke Bali. Iya sih, gue udah sempet nyari tanah waktu itu di Bali sih. Ya mungkin gue duluan sih. Jadi lu lantai 2, lantai 3 nih? Enggak. Ya nggak ada Xbox aja gue mau deh. Xbox udah nggak ada dulu. PS4. Oh iya. Oke lanjut ya. Next. Risa Dwi 64. Kira-kira setelah pandemi ada niat untuk piknik bareng kah kalian? Kita semua ke tempat yang dekat dengan alam, misalnya pantai, kebun teh atau wisata yang asli-asli dan buat vlog deh. Seru dan bisa jadi kenangan di masa yang akan datang nanti. Gue kepikiran sih. Ya, kita udah sebenarnya sebelum ada pandemi ini kita juga udah kepikiran yang tadi kita bahas kan. Jadi emang pasti ada. Tapi kita juga piknik mulu kok di rooftop dengan dekat dengan alam, pohon pisang. Iya. Suara toke. Iya kan? Ya, yang pasti iya bikin vlognya mungkin kita akan coba nanti ya. Wow. Ide baik ya. Kita belum pernah bikin vlog. Semua loh rame-rame. Please, nanti Rafa yang pegang tuh pasti. Rafa panggung banget pasti dia megang kamera. Oh iya benar-benar. Udah siap-siap Nanti ya. ajarin gue ngomong hi guys gitu ya. Oh tenang kan gua tuh. Hey guys, lagi vlog dipaksa podcast guys. Rafa harus ngomongnya ini. Apa? Like, subscribe biar kayak semua anak-anak gitu. Semua anak seleb. Yeah. Jangan lupa subscribe, like, and share ya guys. Oke, next. Tapi satu sih pasti masih lanjut yang ini ya. Pasti satu yang akan nggak tahu pikiran gua, kita akan ke rembulan kayaknya. Ya itu udah pasti Iya, itu. udah pasti. Itu udah pasti. Udah pasti rembulan. Rembulan PIM 3. Dan sebelum pandemi kita terakhir kumpul di rembulan. Terakhir kita kumpul di rembulan ulang tahunnya Astrid. Oh iya. Iya lagi. Oh iya bener. Rembulan PIM 3 kita kangen. Lupisnya ya Allah. Ya Allah benar. Oke. Lanjut. Kelewatan. Ini udah sih tadi dari Berantem. underscore Iceland. Udah pernah. Iceland ya. Verlita DR. Menurut kalian title sahabat itu apa? Ya sahabat. Sahabat itu kalau buat gue sahabat itu udah kayak keluarga sih. Mesti apalagi di posisi kayak sekarang gitu ya. Kayak Mocil, Rangga, Astrid, Lita, Farah, kayak Rafa gitu. Buat gue mereka tuh udah keluarga, dan keluarga yang seperti ini berangkatnya dari sahabat gitu. Jadi iya benar, baru mau bilang. Jadi buat gue ada proses dari lu kenalan, lu jalan bareng gitu kan, lu temenan, abis itu mulai akrab, abis itu lu jadi sahabatan, abis itu jadi keluarga gitu. Dan buat gue proses paling tinggi buat gue sama mereka adalah di keluarga ini sekarang justru gitu sih. Gitu sih. Tambahan. Gue setuju. Maksudnya sama, gue juga berpikir yang kayak gitu sih. Oke, selamat, kamu dapat golden ticket. Oke. Yuk. Iya. Nih kita buru-buru biar kejawab semua maksudnya. Next. Panjang juga guys sekiannya ya. Iya. Parah. Gue gak nyangka juga ya kayak. Ada 2 jam udah dulu. Udah hampir setengah jam. Setengah jam. Baru setengah jam. Lah dari tadi udah panjang lebar. Rekam dong artinya. Dari popcorn manis. Sumpah ya dari tadi awal kita mulai namanya lu susah semua nyebut ya. Iya dul. Maksud gue gue nggak pernah kepikiran gue bikin Instagram yang nggak sesuai sama nama gue gitu. Iya gue juga. Ya Karena kan lu mau nge-share ke orang Instagram lu apa, lu kan susah. berarti mungkin mereka lahir di setelah kita.
Yang mikirnya udah gak di sana gitu. Iya, enggak maksudnya udah dipakai semua Oh, iya, sama benar, era kita, benar. ngerti gak lo? Jadi dia iya, kelahiran benar. di atas 95 gitu. Jadi kayak udah cek ya udah kepake. Ya akhirnya pakai titiknya banyak gitu kan. Rizky titik gitu. Iya kan sih? Iya, benar. Untung nama gue nggak pasaran dulu. Iya. Mesti dapat tadi Pati. Lu Rizky udah banyak banget kan? Gue Rizky Mocil enggak pasaran dong. Oh iya benar. Nama Rangga Yudanto aja ada ternyata. Ada. Bukan gue doang. Lanjut. Itu belum. Awal mula dipanggil Dodot. Lu jangan ngegerendeng dulu. Dia ngegerendeng. Awal mula dipanggil Dodot waktu kelas 2 SD atau kelas 1 SD atau kelas 3 SD gitu gue lupa. Dipanggil sama nenek gue karena gue suka banget ngedot. Ngedotnya bukan ngedot empeng ya, tapi ngedot payudara nyokap gue. Nete gitu. Nete. Iya, Nete. nete. Jadi sampai SD gue masih nyusu. nete gitu. Sampai SD gue masih nete. Akhirnya nenek gue manggilnya Omi dari nyokap gue itu manggil gue Dodot. Akhirnya satu keluarga manggil gue Dodot. Akhirnya gue main sama teman-teman kakak gue. Akhirnya semua teman-teman kakak gue manggil gue Dodot. Akhirnya teman-teman gue yang ketemu sama teman-teman kakak gue akhirnya manggil gue Dodot. Akhirnya sekarang teman-teman gue yang kenal sama teman-teman kakak gue dan kakak Keren lah. manggil gue Dodot. Oke, next. Kayak Rich Brian ya bisa nge-rap ya. Iya, keren juga. Oke. Nanti dikasih nada tuh. Lanjut. Berantem. Lu dari tadi ternyata ini nih sama semua. Ada beberapa kali yang sama. Kayak kekirimnya double ya. Iya, kirimnya double berarti. Dan juga dekat dengan oke nih. Dari Aluna ini si Aluna udah pernah tapi nggak apa-apa. Dikana dikit lagi. Dari Aluna.love. Apakah kalian juga dekat dengan orang tua satu sama lain dan apakah orang tua kalian juga saling mengenal satu sama lain? Atau hanya sebatas anaknya aja? Dan apa tanggapan ortu kalian saat kalian memutuskan tinggal bersama? Ini pertanyaan menarik nih. Iya, ini menarik. Gue udah sempet baca juga kan. Ya ini dari Astrid dulu deh yang paling dekat kita ketemu Paling baru ya? Yang paling terakhir. dia ulang tahun gitu. Iya. Ya lo gue kenalin kan sama keluarga gue. Jadi kemarin pas gue ulang tahun gue mengundang satu rumah ini untuk makan bersama sama keluarga gue. Makasih. Terima kasih tante. Gue di sini kemarin. Terima kasih tante. Soalnya kayak gue ngerasa mereka tuh udah bukan temen doang. Jadi gue ngerasa Apaan sih lu ribet banget nggak? jadi Iya, gue pingin keluarga gue juga kenal sama mereka. Jadi kayak mereka tahu gue tuh lagi berteman sama siapa-siapa aja. Itu udah wajib sih. Jadi kalau misalnya gue cuma kayak kamu kemana? Rumah Dodot. Oh mak gue langsung tahu nih kumuk-kumuk orang-orang rumah Dodot. Dari kemarin makan bareng. Gampang jadinya. Gue sih malah nyokap gue tuh udah kenal sama maksudnya udah pernah gue kenalin tuh sama Mocil waktu nyokap gue datang nikahan Mocil. Cuman gitu doang sih tapi yang lucu adalah nyokap gue pertama kalinya karena gue kan sering banget nih gue nginep di rumah teman gue yang ini, kabur ke rumah yang ini gitu. Tapi itu akhirnya teman-teman gue itu yang gue inepin itu selalu punya konotasi yang jelek di depan nyokap gue. Gitu loh. Wah, lu pasti main sama mereka, pasti lu akan kabur lagi gitu atau lu pasti akan bandel lagi. Beda banget sama mereka dari gue di Taman Mini tuh yang oh ya udah gitu. Sampai akhirnya gue kenalin ke Mocil gue kenalin ke nyokap gue gitu. Terus waktu itu Kantasari ketemu Dodot. Akhirnya pertama kalinya gue ngerasa nyokap gue tuh gak pernah worry. Justru kayak naruh beban ke mereka nih berdua. Nitip anak gue ya. Gitu. Iya. Jadi dia ngomong itu sih, tapi sekalian ngasih duit juga waktu itu ke gua. Nih buat Rangga makan gitu. Gak pernah nyampe ke lu, gak pernah. Gua itu koruptor. Gua sangat mencintai korupsi. Itu sarkas ya guys. Tapi pengen gua lakuin Dot, gak apa-apa Dot. Lucu? Apa ya? Kan? Oh iya enggak. Di si pertemanan, persahabatan, perkeluargaan ini adalah orang tua kita nggak saling kenal sih sebenarnya. Ya, tapi benar. si orang tua kita ini tahu siapa yang ada di rumah ini gitu. Iya. Bokap gua tahu, bahkan gua curhat kok sama bokap gua, Pak, saya diajak tinggal sama Dodot. Oh di mana? Di rumahnya. Oh terus nanti kamu emang dia ada kamar? Ada Pak, cuman emang saya tidurnya di luar.
Oh nggak apa-apa memang. Kamu pantasnya di sana nak. Pokok gue support guys. Nggak ya bercanda ya guys. Kayak gitu-gitu sih. Nah tapi gue tuh memang gue tipikal orang yang gampang dari dulu juga suka nginep di mana-mana. Nah ketika gue udah nyaman nginep di sana, gue tuh bisa manggil orang tuanya dengan sebutan seperti teman gue manggil orang tuanya. Jadi misalnya dia Dodot manggil bapaknya kan ayah gitu. Gue akhirnya manggil bokapnya Dodot namanya langsung. Bro dong. Gak apa kabar. Nggak, akhirnya manggil ayah gitu. Sama kayak misalnya Rangga manggil ibunya ibu, gue akhirnya manggil ibu nggak tante gitu. Biasanya kan kita datang ke rumah tamu kan kayak tante gitu. Oh belum, nyokap lu berarti belum gue panggil. Kan baru sekali orang nyokap gue aja ketemu, pertanyaannya ke mereka, ini kenapa Astrid dipanggilnya Barbara ya? Gitu. Yaudah itu mukanya kayak serius lagi. Gue deg-degan. Astridnya nggak ada, lu nggak ada Dot. Gue gak ada. Lu nggak ada. Oh ya terus. Lu lagi keluar sama Astrid, lu lagi pada ngerokok ya. Nyokapnya nanya serius. Si Astrid kenapa sih tiba-tiba dipanggil Barbara? Gue, Rangga, Farah, Amalita bengong. Itu dia yang mau dipanggil tante. Kayak gitu sih. Iya ya. Terus kayak kalau bokap gue juga bokap gue kenal baik sama Mocil, sama Rangga, sama Astrid belum ya? Pernah ketemu Udah berapa pernah. kali ya? Dua, tiga kali. Pernah ya? Pernah ketemu ya? Iya. Oh ya, berarti kalau bokap gue kenal baik nama doang sama kalian. Iya. Enggak, Gue sama bokap lu pernah ketemu dong. Iya. Sama nyokap lu juga pernah. Gue juga pernah. Iya, iya. Sorry. Gak usah marah dong. Tenang dong Gila guys. lu. Tenang guys. Gila lu kasino banget tadi sih. Gila lu. Goblok. Gue nunggu banget dia ngomong gitu. Iya. Satu dong please. Enggak. Ntar ya. Ntar lagi. Iya jadi bokap gue deket banget sama Mocil sama Rangga. Masih belum deket banget, baru ketemu 2 kali. Dan suka curhat juga sama mereka gitu, suka nitipin pesan segala macem, suka ngobrol serius juga. Jadi emang udah sedekat itu. Cuman emang baik kata Mocil tadi, emang keluarga bapak gue terus kayak sama bapaknya Mocil sama bapaknya Rangga gitu, emang kita nggak kenal, semua keluarga kita nggak kenal. Tapi gitu mereka follow-followan di Instagram kan? Iya, mereka dem-deman. Lanjut ya. Lanjut. Lu mau gak ngerjain bapak kita gitu, bikinin satu grup WhatsApp, masukin mereka bertiga, terus kita live grup. Iya lagi. Boleh juga tuh. Oh no. Ini ngobrol apa ya? Iya. Akhirnya nge-share. Kalau prank orang tua. Nggak tahu mereka tetap manggil Dul juga. Loh, Dul ini aja. Ya, lanjut. Sedih banget. Kalau kalian ini dari Asmarita 2020, kalau kalian berempat bangun pagi esok hari dan diperbolehkan menambah satu kualitas atau kemampuan khusus, kira-kira apa yang kalian inginkan? Superpower lah gitu berarti. Kemampuan khusus atau kualitas, atau satu kualitas atau kemampuan khusus. Jadi lu mau punya superpower atau lu mau punya specialty tertentu gitu? Gue satu dong. Masih belum nangkep nih. Intinya lu besok bangun pagi nih, tiba-tiba lu punya lu maunya punya kemampuan khusus, kayak misalkan lu punya specialty, lu tiba-tiba bisa gambar, atau lu bisa punya superpower yang lu bisa baca pikiran orang atau terbang kayak gitu-gitu sih. Gue pengen banget bangun tidur bisa bahasa Jepang. Apa? Pengen banget bangun tidur bisa bahasa lu bahasa. semua nengoknya kompak. Oh iya. Langsung kayak diarah-arah gitu. Tadi gini guys, gua kode gini nih. Tengok ke kamera yang ini. Dasar kalian gak biasa ya. Amatir. Apa tadi Del? Gue pengen banget bisa bahasa Jepang lancar. Oh, biar bisa ngobrol sama bini lu maksud lu? Iya, biar bikin ngiri istri gue aja. Istri gue kan mesti belajar tuh. Terus gue tiba-tiba bangun pagi dia shock. Nanggung dulu, lu bisa semua bahasa dong. Kan satu. Iya, bisa bahasa gitu. Oh iya benar. Kayak Bahasa kan kalau itu bahasa Indonesia. Iya benar. Kalau di pemilihan bahasa kan dia bahasa. Detail ya. Ya udah sih. Oke. Gue itu. Lu apa? Itu tadi bisa bahasa Jepang. Iya. Oke. Ih gue belum nemu lagi. Street lu apa Street? Pingin bisa hilang. Kenapa? Lu mau ngintipin siapa mandi? Pingin punya, gue bener-bener pingin banget punya jubahnya Harry Potter yang invisible ntar, itu. Ntar gue beliin ntar ya.
Ya, Oh, iya. makasih ya. Seni. Beneran bisa hilang kan? Kalau misalnya lu bisa hilang terus jubahnya hilang, lu nggak bisa balik lagi, Street. Iya. Lo kan kalau jubahnya dicopot, guenya kelihatan Oh, iya, kalau Harry bener. Potter. Ih, Gue pikir jubahnya hilang lu ikut hilang. Lo diumpetin kolong wewe itu namanya. Kayak sore-sore lagi main petak umpet ya. Makanya maghrib jangan main petak umpet. Hilang kan lo? lalu tau kan gue FOMO, jadi gue pakai jubah tuh diam-diam kesini. Ngapain nih Rangga, ngapain nih Mochi, Nggak pakai ngapain nih jubah Dodot. aja udah begitu. Iya, tiba-tiba ada. Kalau lu Dul? Ya lu Dul. Gue. Cie belum tahu ya. Gua belum dapat. Udah gue duluan. Gue pengen bisa baca pikiran orang. Lah kan udah. Lu kurang apa? Kurang gitu? apa? Hah? Kurang apa lu? Kurang apa? Baca pikiran orang. Oh iya deng. Kita berdua. Mungkin baca apa yang dia ngomong dalam hati Aduh, gitu. jangan kasih tahu orang tuh rahasia. Oh, kan ini udah denger sama beribu-ribu orang nanti. Iya lagi. Lu pengen bisa baca VO orang gitu. Iya Lu baca. nonton sinetron aja. Ya benar juga. Iya, iya. Sebenarnya pengen nebak lu kalau lagi bengong tuh mikirinnya apa, Cil? Ih, gua kadang-kadang bengong. Ntar topik lain ya. Topik lainnya. Itu panjang nanti kak. Topik bocil kalau lagi bengong. Jadi lu apa? Itu gue pengen bisa masuk ke dalam kepala orang. Jadi gue tahu dia lagi mikir apa, isi kepala itu apa, segala macam kayak gitu-gitu sih. Jadi gue tahu misalkan dia nanti 3 detik kemudian dia mau mindahin tangan gitu misalkan, kayak gitu-gitu gue pengennya. Ih, keren sekali. Iya. Jadi gue tahu abis dia mau begini. Oke, jadi gue gini aja, gitu. Oke. Kalau lu? Kalau gua cuman Lu ngulur waktu tadi ya? enggak iya. Tapi akhirnya gua nemu gua pengen punya kantong Doraemon. Oh iya. Boleh dong? Boleh. Cita-cita gue dulu tuh. Iya. Jadi di perut tuh ada kantong Doraemon ya? Iya. Hah? Dan isi-isinya ya, Ong. Oh iya benar. Kalau kantongnya doang kan percuma ya, Dul. Nah, Lu mau gue pinjemin gak nih? Ya Allah. Oh iya juga ya. Ngapain gua ribet-ribet? oke. Yuk, next. Oke, next. Ntar gue ngeblank nih, mencet apa ya? Gua aus dulu sumpah. Iya sama gue juga. Iya, gue pikir gue doang Kayak anjir. kali ini podcastnya ini doang deh. Waktu kita tinggal setengah jam lagi buat sahur. Ah, serius lu? Wow. Oke, dari Nita_Savitri. Ada momen nggak di mana kalian merasa dibantu sama satu sama lain yang menguatkan persahabatan kalian sampai bertahan selama ini dan serumah pula. Intinya sih ini gua jawab aja ya. Intinya adalah nggak ada momen satu, mungkin nggak ada satu momen itu bukan satu spesial momen gitu loh, tapi momen itu berproses dari awal kita tinggal bareng tuh pasti ada hal-hal kecil yang emang justru jadi besar gitu, yang ngebuat kita tuh semakin emang kayak sayang satu sama lain lah intinya gitu sih. Jadi emang poinnya tuh justru yang besar satu gitu akan kalah sama yang kecil-kecil dan bertahap sampai proses itu semakin besar nanti gitu sih. Itu gak sih? Iya. betul. Gitu. Jadi emang karena kita tinggal bareng jadi proses itu datangnya tanpa kita sadari sebenarnya gitu. Oke? Next. Dari ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waduh. Sebelum datang tukang sahur nih lewat. Iya, setengah jam cukup lah. Oke, dari Grikon Me. Aus ya? Buat Bang Dodot, ada rasa envy atau iri gitu gak sih ngelihat teman-teman serumahnya udah berkeluarga? Buat gue, yang pasti iyalah, pasti bukan iri sih, cuman kayak kapan ya gue kayak gitu sih, lebih ke arah kayak kapan gue tidur ada yang nemenin gitu, terus kayak gue bangun tidur tuh ada yang selamat pagi sayang, ada yang kayak gitu, terus cie lagi nonton nih orangnya. Kamu dengar? Denger dia. Denger gak sih? Denger ya? Oh iya denger deh. Ya, jadi intinya sirik enggak, iri enggak, cuman karena tapi gue tahu suatu saat akan terjadi, jadi ya udah gitu sih. Lu ngomong kita lagi kojelan. Next. Ya. Tadi gue baca gak sih orangnya? Oh gue baca Grikon Me. Next dari Resti Rumanti. Apa hal yang paling berkesan, paling membekas selama di hidup kalian? Misalnya pencapaian di kehidupan kalian, atau soal pekerjaan dan lain-lain yang gak bisa dilupain sampai sekarang dan itu bikin bangga atau seneng aja gitu. Makin kesini makin berat pertanyaannya. Makin gua gak ngerti. Intinya satu momen besar di hidup lu tuh yang bikin lu bangga, pencapaian gitu. Satu pencapaian hidup lu yang bikin lu bangga. Bukan makin berat pertanyaan dulu. Emang jam-jam lu udah gak fokus. Iya benar, itu dia yang mau gua jawab. Straight. Jadi kesannya gua berat. Gue dulu deh. Oh ya udah. Dulu aja.
Ada 2 momen paling rendah gue di hidup gue itu justru yang ngebuat gue itu pencapaian menurut gue itu salah satu pencapaian menurut gue yang bisa akhirnya membuat gue mencapai titik paling tinggi gue nantinya gitu. Momen paling rendah gue adalah justru di saat gue kecil yang kalian bisa langsung nonton di Paksa Podcast di podcast yang childhood yang apa namanya yang posesif itu ya. Posesif apa masa kecil? Masa kecil. Iya, yang masa kecil itu. Nonton di situ, itu alasannya paling penting ada di situ. Terus itu yang nggak buat gue bisa sampai di titik gue paling tinggi justru. Contohnya gue pernah dapat FFI gitu, itu dari karir gue itu ya paling tinggi. Apalagi di kerjaan gue, masa lalu gue tuh sangat berguna dan sangat membuat gue tuh kayak punya elemen-elemen yang menurut gue tuh penting banget di kerjaan gue gitu sih. Itu kalau gue gitu sih. Kalau kalian? Momen gue ada 2 sih yang terendah sama itu. Bukan yang itu terendah sebenarnya nggak ada. Enggak, jadi kalau gue emang berhubungan karena yang terendah gue pernah sama kayak gue aja dia. Pernah dibuang nyokap gue ke jonggol karena gue nggak naik kelas pas gue SMP. Oke. Jadi gara-gara gue nggak naik kelas gue ditaruh di jonggol, sekolah jelek gitu deh, di jonggol tinggal sendiri. Tapi akhirnya gue kelar S2. Gue satu-satunya anak di keluarga gue yang gue S2 sendiri. Gitu momennya. Selamat, Anda pasti susah dapat suami. Betul. Ternyata tepuk tangan kita sarkas. Lanjut Cil, lu. Rangga. Mocil. Rangga. Kamu belum dapat jawabannya. Iya bener jam segini gua nih. Tapi emang bener kata Dodot, momen terendah tuh gue sama kayak Dodot tuh, momen terendah tuh jadi titik bounce untuk gue. Bukan hal yang Dodot udah di level yang akhirnya dapat FFI. Kalau gue bounce, gue akhirnya bisa ngelihat hal lebih luas gitu. Si anak yang gak open minded ini akhirnya bisa kenal sama hal-hal baru setelah masa titik terendah gue kalau gue. Iya benar-benar. Gitu. Oke, Cil, saatnya. Lah kalau gue akhirnya bisa kalau untuk gampangnya ya kalau untuk pekerjaan di pekerjaan gue alhamdulillah sebenarnya dimudahkan. Maksudnya setelah proses gue walaupun gue di film tuh casting sempat 3 tahun lah. Pada akhirnya dari 2004 terus di 2007 baru lolos. Tapi setelah dari 2007 itu lolos, gue masuk gue sempat masuk pendatang baru terbaik versi Festival Film Jakarta. Terus kesananya kerjaannya lancar, gue bisa hidup sendiri gitu, maksudnya keluar dari rumah, udah nggak minta duit sama orang tua. Yang bisa hidup enak lah ya. Nggak enak juga sih sebenarnya, tapi maksudnya oh gini ya ternyata hidup tuh gini gitu. Gue harus spend buat uang kosan, uang kuliah dan adult segala life macem. Adult life. Yang kayak gitu-gitu sih gue. Emang apa dulu? Kehidupan dewasa. Oh, iya. Waduh, gue ditanya lagi. Gue tahu gara-gara suka nonton film adult. Adult yang barengan komeng. Iya. Saatnya kita akui. Itu sih gue. Oke. Sebenarnya menurut gue lu punya ini sih Cil. Kan ini pencapaiannya belum di kehidupan juga sebenarnya. Which is lu udah punya keluarga dan udah punya anak, itu salah satu pencapaian paling tinggi yang udah lu punya juga sih. Tadi gue mau ngomong itu kenapa jadi ke si Festival Film Jakarta. Nah, ketahuan kan ternyata Dodot beneran punya itu, Dodot gitu. Punya superpower. Bukan baca pikiran, baca lubuk hati lu, Cil. Ya, pada akhirnya kan sampai sekarang nih ketika gue kalau meminjam kata-kata kalian tadi berada di titik terendah, ternyata gue bisa survive, gue masih bisa menjalani hidup ini gitu loh. Dengan gue punya anak, gue jatuhnya gimana ya? Punya keluarga yang baik gua gitu masih ya. Bisa akhirnya nyekolahin anak gue yang pada waktu itu gue nggak terpikir gitu loh. Makanya gue bersyukur gitu loh. Gue akhirnya percaya, oh hidup tuh seperti ini, lu tenang. Emang masalahnya ada, tapi pasti lewat. Pasti dan bisa jadi lebih baik lagi. Dan bisa ngasah mental gue. Oh gue udah pernah ada di titik ini kok. Nanti gue misalnya kejadian lagi gitu. Udah siap gitu ya. Gue udah siap gitu. Oh kayaknya ini lebih parah dari yang ini nggak lebih parah dari yang kemarin. Jadi sebenarnya gue bisa gitu. Dan ternyata kan bukan soal gue doang gitu. Si keluarga ini terus ada Tuhan ngirimin misal Dodot, Rangga segala macam untuk support dan segala macam. Itu kan sebuah pencapaian juga gak sih? Itu bukan pencapaian tapi itu kayak apa namanya? Itu kayak sesuatu yang bikin lu tuh itu alamnya. Iya itu. Jam segini ya. Oke, next ya.
Menjawab gak sih itu pertanyaannya? Lumayan kalau dia ngerti ya. Gue geli banget. Mau susah payah mikir gitu. Nih bidadari penyelamat _ Waduh, selengker nih. Waduh. Kenapa manggil satu sama lain dengan sebutan dul-dul? Karena kita semua waktu itu nonton Sidul anak sekolah bareng-bareng. Iya. Nggak, kalau gue sih ngikutin Mocil. Soalnya yang bawa itu pertama kali Mocil ke gue. Itu juga. Iya, gue yang bawa itu ke kalian, tapi kalian yang konsisten ngebawa itu ke tempat lain. Iya bener. Iya kan? Iya. Lu ke Beach Please gitu Iya, kan, anak-anak Beach Please. Lu ke kantor. Iya. Iya kan, kemana-mana. Lu kaget ya pas di kantor gue masih dipanggil dulu. Iya. Gue tuh sebelum kita dulu kan kita ngek-ngek itu kan. Nge juga iya Iya gua. kan? Lu juga sempat make. Kita cuma gak pernah pakai istilahnya dia bleh. Iya, boleh nggak? Dia ada tuh bleh John tuh. juga nggak, John. Apa? John enggak. Enggak gue, John. Bro juga enggak gue. Ih, kita paling sebel kan. Ada bro-bro itu. Bro, what's up bro? Iya lagi. Ini udah kenalan nih. Halo, gua Rangga. Halo, gua Mocil. Ntar next ketemu masih bro. Aduh. Apa kabar bro? Brojol. Oke, next. Jadi awalnya kenapa Cil? Kok bisa dulu? Oh, kalau gua dari kampus juga, gua bawa juga. Oh lu bawa dari orang juga. Kalau nggak salah dari Palak itu. Jadi pertanyaannya dulu itu apa? Ya, karena Panjul. Enggak. Panjul apa? dulu Sidul. tuh sebenarnya kayak sama aja kayak bro, kayak apa sih? Kayak bleh. Panggilan sayang aja lah ya iya, pokoknya kalau ya. di Jakarta Timur tuh mungkin bleh atau bray. Oh, Gitu iya. Nah, teman gua suka ngomong dul juga si Palak-Palak ini. Dul akhirnya gua bawa tuh satu tongkrongan manggilnya dul semua. Palak, dia suka malakin orang itu. Enggak, namanya doang. Oh, oke. Dia begal. Oke, lanjut. Dari Alfrinta, bagaimana cara kalian memberitahu anak kalian tentang sex education? Waduh, kebetulan punya anak cuma 1 orang dan masih kecil, jadi kita skip dulu ya. Kadang nggak ada jawabannya. Kalau gue sih gue suruh nonton Netflix. Sex Kan ada education. serial. Iya benar-benar. Oke, nggak kejawab tuh yang itu. Sorry ya guys. Dari Irma.ardi, undang sahabat-sahabat lainnya dong Bang Dot. Gengnya Beach Please walaupun beda tempat. Selain itu bintang tamu lainnya juga kayak acara si Vindes Show Bang Dot. Suka ada bintang tamunya. Oh, itu udah kita pikirin sih sebenarnya. Cuman belum sekarang kali ya, karena memang Si PSBB juga kan. ya mungkin dia maksud dia lewat ini kali, lewat video Zoom call. gitu kan. Zoom. Kita udah mikirin itu, cuman belum ketemu episode yang tepat. Cuman gue udah ngundang Boe sebenarnya buat datang gitu, buat ngetes. Kayak dia gue tantang gini, lu datang ke gue, lu datang ke podcast gue, terus lu bawa topik, kira-kira topiknya apa? Gue gituin ke dia, gue gituin kan. Dia ngasih topik, tau gak apa topiknya? Dia kan pengen banget jadi penyanyi ya kak. Pengen banget jadi penyanyi. Gue pengen gak enak ngomongnya dul. Walaupun gue sering bilang Boe. jangan dul gitu ya Boe. Tapi akhirnya dia mau bawa topik tentang itu tuh. Nanti kita omongin lagi ya. Dan mungkin masih lama tapi karena dia juga masih ada acara sendiri kan di tempatnya dia tuh. Oke, kita next ya. Kejawab nggak? Jawab. Ya? Nanti ada. Next dari Nyenyoy 1. Oh Nyenyoy 1. Apa yang bikin kalian masing-masing nyaman berteman? Terbukanya kalian sih kalau gue. Ya, Apa adanya sih itu? Iya, caranya Dodot negor gue akhirnya itu bikin nyaman dan bertahan gitu. Kalau misalnya Dodot yang bikin gagal berteman tuh rata-rata kadang-kadang banyaknya misalnya kayak mendem, kalau ada masalah tuh dipendam gitu-gitu loh, terus akhirnya pecahnya nggak karuan gitu. Kalau gue ngerasa kayak di sini tuh nggak ada culture kayak gitu. Mungkin Mocil kali ya. Lebih tipis ke sana, yang suka mendem kan lu Cil. Iya. Lu kan Lu udah mendem mulai atau nggak let nyambung go? Mocil. Iya, gue mendem. Tapi maksud gue pada akhirnya itu bisa gue maafkan gitu kayak. Let go kan? Udahlah. Iya. Gitu. Iya, gue juga seringnya gitu. Akhirnya itu tadi dari podcast awal kan bilang si pengertian itu yang boldnya adalah Iya. dia ngertiin aja gitu. Ya, kenal karakter masing-masing kan itu sebenarnya. Itu bukan masalah yang bisa bikin runtuh apanya segala macem. Apa sih Cil, ngomong apa sih Cil? Udah gak nyambung. Ya Intinya intinya saling mengerti. ini saling dari gue. mengerti. Oke. Iya deh, iya. Iya benar-benar. Intinya saling mengerti dan tahu batasan-batasannya ya. Oh, dulu. Oke, lanjut ya. Tinggal terakhir nih. Anyway. Alhamdulillah. Oke. Dari Oktarisma.
Okta RIISMAA. Gimana caranya biar bisa tetap jaga persahabatan walaupun kadang salah satunya dari sahabat suka ngegedegin. Udah dijawab tadi yang sebelumnya juga sebenarnya. Oke, intinya pertanyaan sama sebenarnya. Oke, selesai. Berapa? 1 jam 40 menit. Wow. Tuh ya yang kemarin komen, ya kok cuman sejam, ya kok di bawah sejam. Emang udah ada kemarin komen? Ada. Tapi di podcast sebelah. Ya, Salah. podcast Vincent Desa. Yang kita tontonin terus itu. Itu bukan podcast, Kak. Itu apa? Yang jelas itu bukan TV show. Itu TV show sih. Itu live. Enggak, dia kan dia show, bukan TV show. Kita juga bahas itu sih, guys. Enggak apa-apa kan kita support. Gue suka soalnya gue nonton Support each juga. other. Kita semua nonton anyway. Kita nonton Vindes Show. Lucu lagi. Lucu lagi. Astagfirullah. Collab lucu tuh. Ada. Berdelapan total. Ya berempat, kita berempat. Kebayang tuh. Kebayang. Gue mah lebih ke Gak apa-apa, kita satu layar aja di Zoom. Tapi kan kita ganti-gantian mukanya. Ya dah, itu semua pertanyaannya udah kita jawab guys. Maaf banget kalau masih ada yang belum kejawab. Sebenarnya masih ada yang nggak ke screenshot, yang nggak ke screenshot sama kita. Sorry. Anyway, tapi ini pertanyaan yang memang ada di YouTube dan ada di Instagram juga. Jadi emang kita ngambil kesimpulannya seperti itu, gitu ya. Thank you. Nanya. Para DPD yang udah nyempetin. Ya semua DPD yang udah ngasih pertanyaan. Semoga podcast Q&A sekarang ini bisa nyenengin kalian lah ya. Sampai ketemu di Paksa Podcast berikutnya. Bye-bye.